Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir tepat waktu. Perkenalkan, nama saya Nila Madiani, yang pada kali ini berkesempatan untuk menjadi moderator dalam acara kita, yakni Prepare Yourself for Your Scholarship Dream. Nah, saya sebelum lanjut nih, saya pengen nyapa-nyapa dulu sama teman-teman semua. Ayo dong, teman-teman bisa jawab nih di kolom chat. Semangat pagi, teman-teman. Nah, di sini sekarang udah hadir narasumber kita, yaitu Kak Hana. Halo, Kak Hana. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah ini hari terakhir isolasi mandiri. Wah, aku dengar juga Kakak lagi isoman ya Kak. Semangat Kak. Oke, jadi sebelum kita mulai nih acara kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, yuk teman-teman sekarang kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, sebelum lanjut, acara kita selanjutnya di sini ada sambutan nih dari ketua pelaksana kita, yaitu Kak Felicia. Kepada Kak Feli, waktu dan tempat dipersilakan. Semuanya, oke. Tadi udah perkenalkan juga kali ya. Aku perkenalan diri dulu kali ya. Halo semuanya, nama aku Felicia. Aku di sini sebagai ketua panitia kali ya. Tapi sebelum itu aku ingin terima kasih dulu nih kepada kakak pembicara kita yang udah memberikan waktunya untuk kita, walaupun lagi isoman gitu ya, udah keren banget gitu masih mau untuk jadi pembicara kita, dan itu semangat juga ya Kak untuk isomannya cepat sembuh juga. Aku juga ingin berterima kasih pada teman-teman panitia yang udah memberikan waktunya, udah berapa lama gitu untuk menyiapkan webinar ini dari awal sampai akhir. Aku berharap webinar ini bisa berjalan dengan baik, tapi tidak lupa aku ingin berterima kasih juga kepada teman-teman semua yang udah hadir. Aku berharap teman-teman bisa mendapatkan sedikit gitu ya, untuk cara mendapatkan beasiswa gitu. Walaupun cuma sedikit, tapi aku berharap itu bisa membantu kalian. Tidak lupa juga aku juga pengen berterima kasih pada pihak Ines gitu ya, udah menjadi sponsor kita pada hari ini. Aku minta maaf jika misalnya masih ada banyak kesalahan gitu ya di webinar ini, tapi tanpa memikirkan kesalahan itu, aku berharap semuanya dapat berjalan dengan baik dan bisa menikmati acara. Terima kasih semuanya. Wah, terima kasih atas penyampaian sambutan dari Kak Feli. Nah, acara selanjutnya nih kita ada sedikit presentasi dari Ines, yakni sponsor kita. Ada Ines. Apakah di sini tim Ines sudah bergabung? Halo, sudah Mbak. Sebentar ya, saya share dulu poster yang diberikan sama Ines. Kepada tim Ines, dipersilakan untuk melakukan presentasinya. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih kepada seluruh panitia webinar dan terima kasih kepada seluruh panitia webinar. Prepare yourself for you scholarship dream, dan terima kasih kepada moderator dan juga para pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muspita Sari, perwakilan dari Ines Medan. Ines adalah brand lokal yang didirikan di Singosari, Malang, Jawa Timur. Berproduksi semenjak tahun 1998 dan tentunya sudah eksis selama 23 tahun ya. Ines memiliki izin BPOM, mengantongi sertifikat MUI dan juga berlabel halal. Produk kita terdiri dari skincare, di mana pada masa pandemi ini kita tidak bisa merawat wajah di salon ataupun di klinik-klinik kecantikan. Produk kita mempunyai perawatan wajah yaitu foam, masker, dan juga scrub. Selanjutnya itu ada dekoratif,
selanjutnya itu ada dekoratif, yaitu untuk mempercantik para peserta atau para panitia webinar yang ingin mengkoleksi produk kita seperti bedak padat, blush on, eyeshadow, dan juga lipstick. Selanjutnya itu ada body care ya, perawatan badan seperti hand and body lotion, body wash, dan juga body care. Yang ingin mengkepoi lagi bisa kunjungi www.ines.co.id atau mendownload aplikasi My Ines di Play Store. Yang ingin berbelanja online bisa e-commerce-nya Lazada, Blibli.com, Tokopedia, dan juga Shopee, Bukalapak. Yang ingin berbelanja langsung bisa kunjungi outlet Ines terdekat di wilayahnya masing-masing. Di sini kita ada voucher ya bagi para peserta webinar, ada voucher 20% perbelanjaan exfoliating lotion yang sangat bagus banget untuk memperkecil pori-pori dan juga melembabkan kulit wajah dan mengangkat sel-sel kulit mati baik-baik kusam. Dan buat para peserta yang ingin berbelanja, setiap pembelanjaan 125.000 itu bebas ongkir ya. Bebas ongkir, dan yang ingin lebih lanjut lagi bisa melalui WA saya. Di situ ada nomor WA saya 0852 0735 4063. Demikian kata sambutan dari saya dan terima kasih kepada panitia yang memberi kesempatan kepada Ines Kosmetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu, sukses buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada pihak Ines yang merupakan sponsor dari acara kita pada kali ini. Nah, acara selanjutnya kita bakal langsung nih lanjut ke acara inti. Nah, sebelum itu, saya pengen nyapa nih, halo Kak Hana, dan mungkin teman-teman nanya ya, dan mungkin udah pada tahu juga siapa sih Kak Hana. Kak Hana itu merupakan salah satu penerima beasiswa LPDP dalam negeri ya Kak ya, di UGM, di FEB. Nah, pada kali ini Kak Hana meluangkan waktunya yang begitu berharga untuk kita dalam acara sharing session kayak gitu. Jadi, langsung aja ya, waktu saya berikan kepada Kak Hana untuk Kak Hana dipersilakan. Oke, thank you. Ini materinya yang share panitia atau saya? Saya aja Kak, sebentar. Dari panitia aja. Apakah ini share screen-nya sudah kelihatan? Oke, sudah. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi teman-teman semuanya. Saya Fatul Tani Rohana atau biasa dipanggil Hana. Sekarang saya semester 4 di FEB UGM. Kebetulan saya mendapatkan beasiswa LPDP pada tahun 2019 awal, 2019 akhir. Nah, di sini saya akan menceritakan secara garis besarnya saja terkait dengan beasiswa LPDP. Kenapa LPDP yang saya jelaskan, kenapa tidak secara umum beasiswa-beasiswa yang lainnya, karena LPDP ini sudah mencakup persyaratan yang paling detail yang sudah pernah saya lakukan. Saya kan pernah daftar di beberapa beasiswa, tapi menurut saya LPDP adalah beasiswa yang memiliki persyaratan paling comfort seperti itu. Jadi dia juga ada, sebelum kita masuk ke seleksi-seleksi tahap pertengahan, jadi di tahap administrasi kita tuh sudah belajar mengenal diri kita melalui LPDP ini. So, let's check this out, langsung kita aja. Next. Jadi LPDP ini adalah salah satu lembaga keuangan di bawah Kementerian Keuangan. Jadi ibu kita adalah Ibu Sri Mulyani. Tujuan LPDP ini adalah investasi pendidikan kepada seluruh pemuda Indonesia atau generasi muda Indonesia, supaya kan apa? Di 5-10 tahun ke depan itu Indonesia memiliki generasi-generasi yang mumpuni. Nah, sebelum kita memulai pembicaraan ini, jangan lupa teman-teman sekalian untuk sekarang berpikir, merenung apa yang teman-teman harapkan dari presentasi hari ini. Jadi karena saya nanti tidak akan share secara detail, jadi teman-teman apa yang teman-teman butuhkan, nah itu silakan nanti ditanyakan secara detail setelah sesi presentasi ini. Lanjut. Nah, step dalam beasiswa itu, yang pertama adalah strategi, yang kedua adalah requirement, dan lain sebagainya. Yang pertama, strategi ini maksudnya adalah teman-teman harus punya strategi. Apa sih strategi yang digunakan untuk
bisa mencapai sponsorship atau beasiswa. Kalau saya strateginya adalah saya dari awal tuh sudah apa ya, baca-baca terkait dengan persyaratannya LPDP, saya sudah sharing atau minimal saya itu punya kontak 1-2 orang yang dekat dan dia itu sudah lolos dari beasiswa tersebut. Kalau teman-teman pengen di Harvard, kalau teman-teman pengen di Stanford kayak Ayunda itu, berarti teman-teman juga harus punya kontak yang lumayan erat dengan orang-orang yang sudah lulus di sana. Karena apa? Itu sangat penting untuk kita bikin bonding lalu curhat. Ini saya tuh harus ngapain sih, kalau kesehatan apa sih yang harus saya lakukan kayak gitu. Itu strategi. Kemudian setelah kita udah punya strategi, kita harus yang selanjutnya adalah requirement atau persyaratan. Jadi kita baca tuh persyaratannya. Apakah itu sesuai dengan kapabilitas kita? Contohnya saya nih, saya merasa bahasa Inggris saya masih kurang, jadi saya merasa kayaknya untuk requirement saya untuk ke luar negeri saya belum, jadi saya merasa harus memilih yang LPDP dalam negeri, seperti itu. Setelah requirement sudah dirasa kita mampu, lalu kita langsung ke English proficiency atau kemampuan bahasa Inggris. Ini sangat penting teman-teman. Jadi zaman sekarang ini kita entah itu mau daftar beasiswa ataupun daftar kerja, itu kebanyakan bahkan PNS pun sekarang juga ada syarat, beberapa lembaga itu ada yang syaratnya itu TOEFL ITP. Nah, maka dari itu English proficiency ini sangat harus dipersiapkan dengan matang. Bahkan saya setelah lulus dari S1 itu karena saya merasa TOEFL saya masih sedang, masih di tengah-tengah, middle, bukan yang ekspor gitu. Setelah itu saya punya rencana, strategi saya, oke, setelah saya lulus saya akan les di FEB UGM karena di situ juga dia buka kayak kursus bahasa Inggris. Jadi banyak di kota-kota tertentu itu yang membuka course English terutama terkait dengan TOEFL, ada di Pare juga ada di kampung Inggris itu dan lain sebagainya. Itu bisa kalian lakukan dan ternyata setelah itu setelah saya ikut course di FEB, saya mendapatkan beasiswa dari S1 yaitu beasiswa pengembangan bahasa yang diajar langsung oleh pengajar di Florida, Amerika. Jadi di universitas saya yang dulu S1, saya dulu kuliah di UIN Jogja, itu dia mengundang tim pengajar dari Florida, dan di situ ternyata materinya itu sama persis dengan yang digunakan di FEB. Jadi itu semakin mematangkan saya dalam hal English proficiency, dan akhirnya TOEFL saya lolos dalam syarat LPDP yaitu 500 kayak gitu. Padahal nanti saya jelasin lagi. Oke. Lanjut setelah English proficiency sudah matang. Jadi ini kayaknya kalau saya sih persiapan sampai setengah setengah tahun. Itu tergantung kemampuan kalian. Nah, kalau saya kasih tips sih, kalian nggak usah course. Siapa ya? Tara, tolong di mute. Nah, untuk English proficiency ini saya kasih saran, kalian nggak usah course kalau memang nggak ada biaya, tapi kalian bisa latihan soal dari bukunya apa sih kemarin tuh? Saya lupa, nanti saya kasih tahu. Oke, lanjut. Dan setelah kita udah tahu persyaratan dan juga English proficiency-nya, langsung kita ke letter of acceptance. Ini yang paling saya bingungkan waktu itu. Apa sih letter of acceptance itu? Jadi ini adalah surat keterangan bahwa kita diterima di suatu universitas. Ini sebenarnya nggak wajib di LPDP, nggak wajib. Tetapi dia bisa menjadi nilai plus buat teman-teman yang mau mendapatkan beasiswa. Karena kenapa? Ini saya interviewer ya. Saya ini adalah interviewer pewawancara. Nah, ada 2 orang yang akan seleksi. Yang satu nggak pakai LOE, yang satu pakai LOE. Pasti interviewer akan berpikir, ini yang paling niat yang punya LOE. Karena apa? Dia nggak cuma niat daftar beasiswa, tapi dia juga niat daftar kampus. Nah, dari LOE ini yang saya belajar dari YouTube, kemudian dari blog-blog yang ditulis sama Awardee LPDP, akhirnya saya memutuskan saya mendaftar dahulu, saya mendaftar UGM terlebih dahulu, baru setelah itu saya mendaftar LPDP. Loh, terus gimana dong kuliahnya? Jadi setelah saya diterima di UGM, di FEB UGM, itu saya langsung mengajukan penundaan kuliah. Jadi saya nggak langsung kuliah karena LPDP nggak mau menerima mahasiswa yang ongoing atau mahasiswa yang sudah kuliah, itu nggak mau LPDP. Jadi harus fresh grade, bukan fresh grade. Jadi dia memang belum kuliah di universitas yang dipilih. Lanjut setelah kita punya LOE, baru kita berpikir tentang sponsorship. Nah, di sini saya sponsorshipnya adalah LPDP itu sendiri. Lanjut. Nah, kemudian
selanjutnya adalah find your program and university. Jadi saya tuh galau ketika itu. Saya galau programnya saya Jogja, kemudian saya Indahsari mohon di mute ya, karena saya nggak konsen. Dekat depan sini, tahu depan kali kan. Ada handphone Sorry, di Suci Indahsari tolong di mute dulu ya. Untuk teman-teman yang tidak ada kepentingan atau belum ingin berbicara, mohon untuk di-mute dulu sebentar ya, biar acara kita juga berjalan lancar. Terima kasih. Silakan lanjut Kak Hana. Oke, jadi di Find Your Program University ini, karena di FEB UGM itu ada 2 sekolah, kan dia dinaungi oleh sekolah bisnis, ada School of Business, ada yang MM, Magister of Management, dan juga Magister of Science. Nah, saya galau ini, di sini saya galau. Nah, gimana cara menentukan university dan juga programnya, apakah saya mau pasca sarjana, apakah saya mau MM, ataukah saya Master of Science, itu caranya dengan kenali diri kalian sendiri. Jadi kalian tuh passionnya di mana? Saya passionnya, saya pengen jadi dosen. Oh, saya Master of Science. Saya lebih ke, saya suka dengan wirausaha, saya suka dengan entrepreneurship. Jadi maksudnya berarti MM. Jadi itu terserah kalian. Find your program itu maksudnya adalah sesuai dengan minat kalian. Jangan sampai karena kebutuhan atau karena tuntutan, tapi karena minat kalian sendiri. Itu yang paling penting, karena nanti ketika di interview nanti akan ditanyakan oleh interviewer secara detail terkait dengan program yang kalian pilih ini. Kenapa milih UGM? Kenapa milih Master of Science? Itu nanti akan detail sekali ditanyakan di interview. Lanjut. Ini kok nggak keluar ya? Oke. Nah, di LPDP ini ada sangat banyak sekali jenis-jenis beasiswanya. Ada beasiswa reguler, jadi reguler itu Indah ini sedang mengobrol dengan siapa? Oke. Mungkin lagi ditinggal kameranya sama Suci Indah ini ya. Jadi beasiswa LPDP ini punya berbagai macam jenis, ada reguler, daerah afirmasi, ini 3T biasanya tertinggal, dan lain sebagainya. Kemudian ada beasiswa perguruan tinggi utama dunia, jadi ini tuh khusus untuk teman-teman yang sudah punya LOE di universitas utama dunia, kayak di Stanford, tadi Harvard, Columbia, Tasya, siapa itu? Yang artis cilik Tasya itu, penyanyi cilik itu, dan lain sebagainya. Nah, kalau udah punya LOE itu, nanti seleksinya itu lebih singkat daripada beasiswa yang lainnya, kayak gitu. Nah, ada juga beasiswa untuk PNS, Polri, dan juga TNI, dan juga prasejahtera. Nah, ini yang paling baru nih, beasiswa prasejahtera. Ini untuk teman-teman yang kurang mampu. Jadi jangan dianggap semua beasiswa itu hanya yang tidak mampu. Karena saya dari S1 pun, ketika saya mendapatkan beasiswa Jarum, itu juga bukan untuk kualifikasi orang-orang yang tidak mampu. Jadi saya selama ini mendapatkan beasiswa itu karena kapabilitas, karena memang mereka itu membutuhkan orang-orang yang memiliki semangat juang yang tinggi seperti itu. Jadi jangan berkecil hati, saya itu nggak bisa ya, saya nggak bisa itu ambil surat keterangan tidak mampu. Enggak, itu nggak perlu. Untuk LPDP bukan hanya untuk yang tidak mampu, tapi bahkan orang tua saya juga bekerja dan lain sebagainya, dan mereka juga paham itu. Ketika interview saya ditanyai, apa kerjaan orang tua? Kenapa kok tetap memilih beasiswa LPDP? Padahal kan orang tua Anda bisa membiayai, itu nanti akan detail ditanyakan di interview. Tapi ketika kalian bisa menjelaskannya dengan baik, dengan mengintegrasikan, menyambungkan antara kemampuan kalian dengan harapan LPDP, itu nanti bisa jadi memberikan keyakinan yang kuat terhadap interviewer seperti itu. Lanjut. Slide selanjutnya, Mbak. Oke. Nah, kenapa pilih LPDP ini? Karena dia itu menurut saya adalah beasiswa yang paling bergengsi di Indonesia. Bahkan kayaknya pernah dapat penghargaan di seluruh Asia kayaknya. Karena dia tuh yang paling jor-joran ngasih duit ke awardee-nya atau ke para pesertanya. Karena kenapa? LPDP ini dia bisa sampai berani bayar 1 miliar untuk sekali pendidikan S3 maupun S2 di luar negeri. Jadi kalian nggak usah repot-repot. Ini kan biasanya kalau beasiswa kayak apa ya kemarin tuh yang S1 itu yang cuma 600.000 itu apa ya? Beasiswa pokoknya yang dari pemerintah itu loh, Kemendikbud ya. Nah, itu kan cuma 600.000. Dah, oke, bidik misi. Nah, itu teman saya satu kamar, karena saya tinggal selama kuliah itu saya tinggal di pesantren. Teman saya yang bidik misi itu dia masih bingung. Jadi 600.000 doang ini saya dapat apa lagi? Enggak, kalau di LPDP itu biaya buku per semester, biaya buku per bulan, ada biaya
BPJS juga dibayar. Jadi kalian tuh tugasnya cuma satu, belajar doang. Udah. Jaminan kesehatan, jaminan semuanya itu udah dijamin sama LPDP. Jadi LPDP nih ya, saya kasih tahu, LPDP ini akan memberikan sesuatu yang besar kepada kalian. Kalian akan dipertemukan dengan orang-orang yang besar nanti ketika program keberangkatan atau PK itu kita akan dipertemukan dengan orang-orang besar di Indonesia. Di samping itu, mereka juga akan memberikan dana yang besar kepada kalian, dan ini akan merubah masa depan kalian esok. Tapi syaratnya apa? Kalian juga harus punya usaha yang besar juga. Jadi kalau kalian pengen LPDP tapi kalian masih banyak tidurnya daripada banyak usahanya, banyak ngeluhnya daripada latihan soalnya. Sorry, LPDP nggak suka orang kayak gitu. Jadi karena kan kalian akan ngerasain ketika kalian nangis-nangis berjuang untuk LPDP dan LPDP itu nggak main-main, mereka akan ngasih sesuatu yang besar pada kalian. Dana kalau yang dalam negeri ya untuk tahun saya itu setiap bulannya itu kita dikasih 3,5 juta lebih setiap bulan loh guys. Itu kalian mau ngapain? Kan, ya kan? Jadi terus di samping itu nanti kamu nggak usah, terus ada juga biaya buku. Jadi biaya buku itu kalau setiap tahun 10 juta, bayangin. Itu apa 10 juta? Saya padahal di UGM itu kebanyakan bukunya itu online. Maksudnya e-book kayak gitulah. Jurnal-jurnal juga UGM juga udah langganan jurnal internasional, jadi kita nggak butuh bayar apa lagi. So, that's LPDP. Jadi kalian kalau nyesel banget deh kalau kalian sampai dia udah punya niat belajar bahasa Inggris, kalian udah punya niat banget S2, tapi nggak diperjuangkan, ini eman-eman banget. Karena LPDP ini khusus untuk generasi muda Indonesia. Dah itu aja. Langsung. Next. Slide selanjutnya. Nah, ini tahap seleksi yang saya ambil ini secara umum karena ada beda juga tahap seleksi yang tadi jenisnya yang perguruan tinggi utama dunia itu nggak kayak gini, jadi dia lebih padat dan singkat karena dia udah punya LOE universitas terkemuka di dunia. Tapi kalau yang ini khusus untuk tahap seleksi yang umum yang biasanya dialami oleh para awardee yang reguler, terus afirmasi, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Nah, yang sekarang ini kalian ini benar-benar generasi yang sangat diuntungkan. Karena kenapa? Seleksi administrasi di sini tuh lebih mudah sekarang. Kalau dulu saya pakai esai kontribusi untuk negeri, itu ada esainya. Terus ada juga esai apa cita-cita saya 5-10 tahun ke depan kalau nggak salah. Itu juga ada seleksi. Pokoknya ada banyak esai di situ. Nah, di sini tuh seleksi administrasi itu cuma ngisi form di website-nya LPDP terkait dengan mungkin sertifikat-sertifikat, apa aja yang sudah kalian lakukan selama S1 itu. Jadi jangan cuma tidur doang, guys. Jangan cuma kuliah pulang. Meskipun saya di pesantren, tapi saya karena saya kan tinggal di pesantren dan saya mengakui bahwa mobilitas saya tidak seluas teman-teman yang di kos. Tapi saya punya niat, oke kalau gitu berarti saya harus pilih kayak seminar online atau pokoknya sesuatu yang bisa saya jangkau sebagai santri seperti itu. Nah, seleksi administrasi yang sekarang ini kayaknya cuma disuruh bikin proposal studi. Jadi kayak kita bikin kayak mau sempro gitu loh. Sempro S1 tahu kan, nah itu. Tapi itu sesuai dengan minat kita ketika S2 nanti. Itu doang. Padahal ketika tahun saya dulu, tahun 2019 itu banyak banget esainya. Dan tipsnya untuk esai ataupun proposal studi adalah teman-teman harus punya tentor. Entah itu, Bu, tolong tutup lagi, Bu. Tentor. Kalau saya tentornya adalah teman-teman yang sudah lolos beasiswa LPDP dan dia memang punya referensi yang bagus terkait kepenulisan. Jadi saya setiap minggu itu saya setor tulisan saya, ini udah bagus belum? Masih dicoret sampai akhirnya 2 orang ini menyatakan ini esai kamu udah bagus, rencana studi kamu udah bagus. Baru saya masukkan ke website karena nanti kita semua filenya itu di-upload di website. Nah, setelah administrasi langsung ke seleksi substansi. Enggak. Ini kita skip dulu langsung ke slide berikutnya. Nah, ini yang persyaratan administrasi, guys. Guys, saya jadi keinget TikTok.
Jadi ini apa namanya persyaratan yang umum terkait dengan LPDP yaitu LOE unconditional. Nah, jadi LOE itu ada dua. LOE tadi itu letter of acceptance atau surat keterangan diterima di universitas itu ada unconditional dan conditional. Kalau yang unconditional tuh kalian udah diterima, contoh kalian udah diterima di UGM dan nggak ada syarat apapun. Jadi kalian tinggal masuk doang. Itu unconditional. Tapi kalau yang LOE conditional, berarti kalian masih ada syarat. Contohnya saya diterima di UGM tapi dengan syarat mengumpulkan TOEFL atau mengumpulkan syarat-syarat lainnya itu. Jadi ada dua tipe, unconditional dan conditional. Nah, ketika saya dulu daftar LPDP itu saya masuk di LOE unconditional karena saya sudah diterima di UGM dan saya sudah memberikan surat pernyataan untuk tunda kuliah. Jadi saya satu semester kemudian saya baru kuliah di UGM setelah saya mendapatkan beasiswa LPDP. Kemudian IPK minimal 3. Bayangin 3 doang, LPDP kurang baik apa coba? Kalian nggak perlu cum laude, hanya IPK 3. Ayo nih yang S1 nih sampai kebangetan nih kamu nggak ikut LPDP nih. Karena Indonesia ini udah gelontorin duit bertriliun-triliun hanya untuk generasi muda. Hanya untuk masa depan Indonesia. Ini banget nih kalau IPK 3 kalian nggak ikut LPDP nih ya. Nah, untuk yang program dokter atau program S3 itu minimal IPK-nya 3,25. Jadi kalau saya pengen daftar LPDP S3 nanti, berarti IPK saya sekarang harus minimal 3,25. Nah, usia maksimal 35 tahun dan dokter 40 tahun. Nah, kemampuan bahasanya nggak bisa ditolerir. Karena kenapa? Di sini tuh TOEFL-nya bukan TOEFL kayak di kampus-kampus kita, guys. Jadi TOEFL-nya ini harus ITP. ITP ini adalah TOEFL yang review korektornya dia itu harus langsung dari Amerika sana. Jadi dia tahapnya nih, oke kamu tes hari ini keluar skor nggak kayak gitu. Jadi kayaknya aku dulu sampai sebulan dari mulai tes sampai keluar hasil kayak gitu. Tapi nggak tahu kalau yang sekarang yang online ini bisa atau nggak saya nggak tahu. Yang penting TOEFL-nya itu harus ITP. Jadi bukan yang sembarangan TOEFL yang ada di kampus ataupun yang ada di lembaga-lembaga swasta ya. Kemudian selanjutnya kita kembali ke atas, ke slide yang atas. Ini ya tadi yang terkait dengan administrasi ya. Lanjut, kemudian seleksi. Setelah kita dinyatakan administrasinya lolos, langsung kita ke seleksi substansi akademik. Nah, ini tuh saya karena pernah trauma saya pernah belajar TPA untuk PNS, CPNS, tapi ternyata saya seleksi administrasi saya nggak lolos. Jadi di LPDP ini saya nggak mau belajar TPA dulu sebelum saya lolos administrasi. Dan alhamdulillah saya lolos administrasi, setelah itu saya langsung gempor, karena bedanya pengumuman seleksi administrasi dengan TPA itu hanya seminggu. Jadi seminggu itu saya gempor, bikin latihan soal terus-menerus. Dan tipsnya buat kalian, jangan kayak saya, karena mungkin ada teman-teman yang harus belajarnya lama, jadi kita harus awareness, kita harus punya self awareness. Jadi kita harus punya kita harus sadar diri, kita harus punya kesadaran diri, oh saya kemampuannya segini, berarti berapa hari, berapa minggu, berapa bulan saya harus belajar bahasa Inggris, saya harus belajar TPA. Itu kalian sendiri yang tahu. Jadi untuk TPA ini tipsnya adalah, udahlah beli buku-buku TPA yang CPNS atau Bappenas. Nah, itu sesuai dengan tes substansi akademik yang diselenggarakan oleh LPDP. Karena lembaganya pun nanti kita juga sama dengan PPNS lembaganya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, ini juga buat teman-teman sekalian, kalian juga termasuk angkatan yang sangat amat dimudahkan karena tahun ini itu nggak ada on the spot writing. Kalau saya dulu setelah TPA itu langsung tahap berikutnya di tempat yang sama itu kita disuruh on the spot writing. On the spot writing itu gimana? Jadi kita disuruh nulis, kita diberi masalah negara, terus kita disuruh nulis esai minimal satu lembar gitulah. Nah, itu juga sangat menguras pikiran. Dan kita harus prepare dengan isu-isu yang ada di Indonesia pada tahun itu. Nah, tapi alhamdulillahnya di tahun ini kayaknya nggak ada nih. Jadi hanya TPA. Lanjut setelah itu seleksi substansi kebangsaan. Nah, di sini saya kalau dulu sih saya nggak ada, tapi ketika interview saya ditanya habis-habisan terkait dengan substansi kebangsaan ini. Jadi pas ketika interview itu ada 3 orang interviewer, yaitu yang pertama terkait dengan bidang yang akan kita geluti. Jadi kelihatannya waktu itu saya yang interview adalah dosen manajemen karena saya masuk di jurusan manajemen waktu itu. Kemudian yang kedua ada yang seleksi, dia itu pihak yang menginterview atau mewawancarai terkait dengan wawasan kebangsaan kita.
Jadi itu aku sampai H-min berapa itu saya ketika mau interview atau mau seleksi seperti ini biasanya ada grup LPDP, orang yang mau seleksi LPDP di sana tuh dia nanti kasih bocoran, hari pertama nih aku dapat pertanyaan kayak gini. Nah, itu semua pertanyaan saya tulis semua dan saya hafalkan itu satu persatu jawaban-jawabannya. Kenapa? Nonsen ketika kalian itu dihadapkan di suatu ujian atau di suatu soal, langsung bisa ngerjain nggak mungkin. Karena wajib harus ada latihan, wajib harus ada pematangan konsep seperti itu. Nah, seleksi substansi kebangsaan ini berkaitan dengan undang-undang tentang Pancasila, bahkan apa namanya terkait dengan karena saya background-nya santri, maka ada juga pertanyaan terkait dengan bagaimana itu menurut Mbak Hana terkait dengan GAM, Gerakan Aceh Merdeka, kayak gitu-gitulah pokoknya. Itu juga ada seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya yang paling menentukan kalian diterima atau tidak, yang memiliki nilai yang paling besar adalah seleksi wawancara. Di seleksi wawancara ini dipertanyakan terkait dengan apa yang sudah teman-teman sampaikan, apa yang sudah teman-teman tulis ketika di administrasi. Teman-teman tulis, saya pengennya jadi dosen. Itu semua orang pasti pengen jadi dosen. Nah, kalian harus punya apa namanya alasan yang logis. Contohnya saya, ya semua orang mah pengen jadi dosen Mbak Hana. Iya Pak, saya pengen jadi dosen karena saya terinspirasi oleh orang tua saya terinspirasi oleh ustadz dan kiai-kiai saya. Mereka meskipun di pesantren, mereka berdikari di pesantren, tapi mereka juga berkembang dan juga belajar di kampus dengan menjadi rektor, dengan menjadi apa namanya dosen dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kalian harus punya logika. Jadi jangan cuma cita-cita doang, tapi kenapa kalian punya cita-cita jadi dosen? Kenapa kalian punya cita-cita jadi apa namanya tenaga pendidik akademisi? Kenapa? Nah itu harus dimatangkan alasan-alasannya, bukan hanya alasan akademik, tapi juga alasan-alasan logis. Contohnya tadi, karena saya terinspirasi. Kemudian yang kedua, saya punya data pendukung. Kenapa? Indonesia itu tahun 2045 dia pengen menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Itu juga ada datanya. Kemudian ada dari apa namanya? Saya juga mencari data dari yang ditulis sebuah artikel atau jurnal yang ditulis oleh salah satu profesor di UNER. Dia mengatakan bahwa apa namanya? Indonesia itu tahun 2045 dia masih membutuhkan dosen atau bukan dosen, masih membutuhkan tenaga keuangan Islam sejumlah berapa ribu. Nah, itu juga saya masukkan di situ. Jadi bukan hanya data real, tapi juga alasan logis kayak gitu. Nah, setelah selesai wawancara, baru nanti 3 interviewer ini akan memilih. Dia akan membuka lagi apa data-data administrasi kita. Oh, ini skornya segini. Ini skornya segini. Oh, berarti dia yang lebih mumpuni untuk masuk LPDP. Nanti skornya di-rank kemudian. Nah, ini yang paling sangat harus dipertimbangkan juga adalah prioritas bidang. Nah, bidangnya itu kalau dulu saya pernah baca di buklet LPDP, bidangnya yang di tertera yang paling utama itu ada kedokteran, kemudian ada manajemen. Makanya saya ambil manajemen, kenapa saya nggak ambil keuangan Islam di UIN keduanya, kenapa saya harus ambil FEB UGM. Nah, itu ada alasannya. Contohnya karena jadi alasan itu harus kalian integrasikan dengan visi misi LPDP. Visi misi LPDP apa? Yaitu investasi pendidikan untuk jangka panjang yang akan datang. Maka saya memilih UGM karena kenapa UGM ini selain dia sekolah bisnis pertama yang bersertifikat internasional atau AICSB, kemudian jadi LPDP juga akan berpikir, oh dia pinter nih berarti dia bisa milih UGM atau dia bisa milih Harvard atau Stanford atau Columbia karena ketika nanti lulus generasi muda ini akan memberikan sesuatu yang lebih besar kepada Indonesia kayak gitu. Lanjut slide berikutnya, Mbak. Lanjut lagi. Nah, saya minum dulu bentar. Oke, nah sekarang kita masuk ke tips and trick untuk lolos beasiswa. Yang pertama adalah prestasi akademik dan non-akademik. Nah, karena kalian tahu sendiri saya di pesantren dan saya sangat jarang dan bahkan saya nggak ikut
sama sekali terkait dengan kegiatan organisasi di kampus, sama sekali nggak ada. Tapi itu saya komunikasikan dengan interviewer dan mereka paham. Nah, yang penting kita menunjukkan, kita itu punya kelemahan, tapi kita bisa memberikan solusi. Contohnya, saya di pesantren, tapi solusi saya apa? Saya tidak bisa ikut organisasi atau BEM di kampus, tapi saya mengikuti kepengurusan di pesantren, saya mengikuti kepengurusan eee di circle saya, seperti itu. Nah, untuk prestasi dan non prestasi akademik ini, teman-teman saya banyak kok yang nggak punya prestasi apa-apa tapi dia lolos LPDP, karena LPDP itu nggak nyari orang yang pintar, LPDP nyari orang yang sungguh-sungguh. Meskipun kalian nggak punya prestasi akademik, tapi kalian menunjukkan bahwa kalian tuh sungguh-sungguh dalam, proses belajar, itu juga jadi bagian dari, tips and trick lolos LPDP. Contohnya ketika nanti kalian nulis di esai atau di proposal studi, kalian cantumin itu, dan interviewer paham dan juga yakin, ya why not mereka menerima kalian, kayak gitu. Nah, kalau prestasi akademik ini, saya biasanya, nulis di beberapa artikel atau kemarin tuh saya ngapain ya prestasi akademik tuh? Oke, saya bisa lulus tepat waktu itu prestasi akademik loh, lulus tepat waktu dan, waktu itu saya, sangat beruntung karena lulusnya tepat waktu itu di akhir-akhir, di mepet akhir, dan ternyata teman-teman saya udah lulus di awal waktu. Jadi semester 8 itu ketika S1 teman-teman saya itu semester 8 awal udah lulus semua. Jadi itu saya minoritas. Minoritas tapi saya kejar terus dan ternyata ketika gelombang saya itu mendapat, predikat lulusan terbaik seangkatan fakultas. Nah, itu juga keberuntungan saya. Padahal saya sebenarnya nilainya juga kumulutnya 3,8 kalau nggak salah. Itu dibandingkan dengan teman-teman saya yang IPK-nya 3,9, 4,0 juga ada. Karena saya punya keberuntungan itu, dan saya sampaikan di prestasi akademik ini. Ternyata saya, memiliki IPK cum laude, itu juga prestasi akademik, kayak gitu. Organisasi saya tadi udah jelaskan, kemudian selanjutnya kepemudaan dan kerelawanan. Nah, ini juga sangat penting. Jadi, alhamdulillahnya di pesantren saya itu, ada sistem mengabdi. Jadi saya di sana saya mengajar anak-anak SD, bahkan saya ditanyain, sampai saya disindir sama interviewer, "Mbak Hana ini kuliahnya manajemen keuangan syariah ya, tapi kenapa ngajarin anak-anak kayak gitu? Kenapa ngajarinnya nggak sesuai dengan bidangnya?" Gitu. Nah, itu pertanyaan yang sangat menohok, tapi kita harus bisa jawab dan kita harus bisa meyakinkan interviewer. Saya menjawab dengan, gaya seperti ini, karena saat ini kapabilitas saya hanya bisa, menjadi relawan di pesantren saya, karena, apa namanya, keterbatasan waktu, keterbatasan peraturan. Nah, akhirnya saya sampaikan itu kepada LPDP dan mereka juga paham, kayak gitu. Jadi kayak jangan cuma alasannya, "Ya gimana ya, saya nggak punya circle ya Pak." Nah, itu nggak bisa kayak gitu ya. Jadi harus ada alasan logis. Kemudian berkumpul dengan orang-orang hebatnya, ini saya lakukan. Karena kenapa? Saya merasa kalau saya itu di pesantren, saya kumpul dengan orang-orang yang suka tiduran, itu saya nggak akan jadi. Jadi saya deket atau saya sering curhat dengan teman-teman yang dia tuh nggak expert dalam hal akademik, tapi dia hafal Quran, dia tuh giat. Dari situ saya tuh kesalur energinya, "Ya Allah ini orang jam 2 pagi udah bangun, udah, ngapalin Quran." Berarti saya juga harus udah bangun meskipun saya cuma tahajud, habis itu saya prepare belajar soal-soal TPA. Itu juga udah jadi impact yang besar. Jadi saya sampaikan ke LPDP juga. Saya merasa apa yang saya lakukan sekarang ini adalah hal-hal yang kecil, tapi saya yakin sesuatu yang besar itu dimulai dengan hal-hal yang kecil. Pak B.J. Habibie, Pak Ridwan Kamil itu jadi orang yang besar di Indonesia pasti diawali dengan hal-hal yang kecil seperti itu. Lanjut kemudian cari referensi esai-esai LPDP, karena esai-esai LPDP ini sekarang yang disyaratkan hanyalah, proposal studi, maka teman-teman bisa cari di YouTube maupun di, blog-blog teman-teman awardee terkait dengan, apa namanya, gimana cara mereka menulis rencana studi, karena itu sangat penting. Saya juga banyak sekali mengutip dari teman-teman dari YouTube dan juga blog-blog dan saya tiru gaya bahasanya, saya tiru urutan-urutan penulisannya, dan itu ternyata it works, itu sangat bekerja. Kemudian membuat rencana studi yang spesifik ini sangat penting, rencana studi. Jadi jangan cuma, "Aku pengen di UGM karena UGM itu bagus, UGM itu terkenal," bukan itu. Karena kenapa? Yang pertama, kenapa saya pilih UGM? Karena tadi itu, yang pertama UGM itu sekolah bisnisnya yang pertama memiliki sertifikat internasional dan itu tidak ada di sekolah bisnis manapun, bahkan di Jepang juga belum dapat, di Indonesia ini udah ada, di mana?
Jadi kita nggak perlu keluar negeri untuk sekolah bisnis internasional. Bahkan ketika saya kaget juga ketika saya kuliah di UGM itu perkuliahannya juga pakai bahasa Inggris, jurnal-jurnalnya artikel-artikel juga pakai bahasa Inggris. Dan itu udah menurut saya nggak salah pilih universitas gitu. Kemudian yang kedua, kenapa saya UGM? Karena di UGM itu saya pengen research interest saya adalah marketing. Ketika saya S1, saya pernah join research dengan dosen saya. Nah, ketika itu akhirnya saya membulatkan tekad, oh kayaknya aku suka marketing deh, karena kayaknya aku tuh expertnya di marketing. Akhirnya saya menyampaikan ke LPDP bahwa saya ingin bertemu dengan Pak Basu. Pak Basu adalah Bapak marketing di Indonesia. Karena kenapa? Pak Basu ini ternyata adalah muridnya langsung Kotler. Kotler itu adalah bapak marketing dunia kalau di di ilmu marketing itu, di ilmu manajemen. Nah, tentu saja ketika saya menyampaikan itu, dosen atau interviewer yang memiliki bidang manajemen tadi akan percaya, wah ini anak ini berarti benar-benar serius nih milih UGM. Dia udah detail banget, kenal dosennya, kenal kualifikasi universitasnya. Dan yang selanjutnya, kenapa saya memilih UGM? Karena saya masih punya tanggung jawab sebagai pengurus di pesantren. Saya masih punya tanggung jawab menjadi guru di madrasah diniyah di pesantren, maka saya harus memilih universitas yang satu kota dengan pesantren saya, karena saya harus mengabdi di situ. Itulah tempat saya mengabdi kayak gitu. Itu bagaimana rencana studi secara spesifik. Bahkan kenapa kalian milih marketing? Itu saya ceritakan karena dari SMA saya suka jualan keripik. Akhirnya keripik saya sampai terjual ke Kairo, Mesir. Kemudian setelah itu saya di pesantren saya mendirikan divisi ekonomi. Saya mendirikan laundry syariah. Itu saya jelaskan dan dari step kecil itu, dari step ketika saya SMA suka jualan itu sampai dengan S1 saya menang bisnis plan dan lain sebagainya, itu saya ceritakan. Akhirnya mereka jadi paham dan yakin, oh ini anak emang benar-benar dia suka di bidang marketing kayak gitu. Lanjut, proofreading. Proofreading ini adalah kalian jangan lupa membaca kembali semua yang sudah kalian ketik, semua yang sudah kalian susun itu jangan lupa baca kembali karena kita nggak tahu ternyata ada kata-kata yang karena ada kata-kata yang salah atau ada tanda baca yang salah itu LPDP karena sangat sensitif sekali. Kemudian selanjutnya ada 2 jalan untuk mendaftarkan beasiswa. Yang pertama adalah applying for scholarship atau kita daftar dulu LPDP baru applying for university. Jadi kita baru lolos LPDP baru kita cari-cari universitas atau kita udah cari universitas tapi kita belum daftar. Jadi habis kita daftar LPDP baru kita daftar universitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dengan jalan yang kedua atau jalan yang saya lakukan, yaitu dengan applying for university. Saya apply dulu, saya daftar dulu di UGM, baru saya applying for scholarship. Jadi kalian nggak usah takut ketika nanti aku sia-sia nih belajar TPA antar, aku sia-sia nih belajar TOEFL, enggak. Karena LPDP itu sudah pintar dalam hal persyaratan. Karena kenapa? Mereka sudah mempertimbangkan, oh persyaratan di universitas dunia maupun di universitas di Indonesia itu ternyata mirip dengan persyaratan LPDP. Saya belajar TPA, ternyata di UGM juga ada persyaratan TPA atau potensi akademik. Kemudian saya butuh skor TOEFL untuk LPDP, ternyata di UGM juga disyaratkan skor TOEFL ITP. Jadi semua nggak ada yang sia-sia ketika kita belajar itu. Kayak gitu. Nah, jangan lupa juga yang paling penting adalah waktu, manajemen waktu. Time management itu sangat penting karena kenapa teman-teman itu harus memperkirakan, oh kapan sih bulan apa UGM itu buka? Seumpama bulan Desember. Terus LPDP buka bulan apa? Bulan Desember juga. Ya nggak bisa dong. Jadi kalian kira-kira dapat LOE itu bulan apa? Kalau LOE-nya bulan Desember dan buka LPDP Desember, nanti ketika kalian daftar LPDP, LOE-nya belum dapat kayak gitu. Jadi mending kalian harus punya manajemen waktu. Kapan harus kursus bahasa Inggris, kapan harus apply scholarship, kapan harus apply university kayak gitu. Lanjut. Slide selanjutnya. Nah, did you know kalian harus tahu bahwa LPDP itu juga kita harus mempersiapkan dana. Karena kenapa? ITP itu nggak murah, yang pertama, ataupun IELTS buat kalian yang mau keluar negeri, IELTS itu paling nggak berapa juta ya kemarin saya lupa.
pokoknya jutaan. Kemudian dana juga karena saya nggak tahu kalau yang tahun ini, kayaknya tahun ini online, tapi kalau yang tahun saya itu dibagi, seleksinya tuh harus milih kota. Jadi di Jogja waktu itu nggak ada, jadi saya harus ke Surabaya, maka kayak dana transportasi dan lain sebagainya. Bahkan pendanaan karena saya daftar UGM terlebih dahulu dan saya harus bayar SPP terlebih dahulu, meskipun saya penundaan kuliah, itu juga saya harus pertimbangkan. Jadi saya komunikasi dengan orang tua saya, "Ibu, saya mau daftar UGM, tapi nanti kalau saya nggak keterima LPDP gimana? Apakah Ibu mampu untuk membiayai kuliah S2 saya?" Kalau ibu saya sudah oke, berarti saya langsung maju daftar UGM dan saya juga udah membayar uang SPP pertama atau UKT pertama, waktu itu kayaknya 11 juta, itu saya bayar. Nanti setelah kita lolos LPDP, semua biaya-biaya itu akan diganti oleh LPDP. Biaya pendaftaran UGM 500.000 itu diganti, biaya ITP, biaya tes TOEFL kalian tuh diganti oleh LPDP. Jadi kalian sangat rugi kalau kalian nggak dapat LPDP. Kalian nggak memperjuangkan LPDP itu sangat rugi karena LPDP itu udah punya requirement atau syarat-syarat yang sangat mudah. Tinggal kalian tuh mau apa enggak gitu doang. Lanjut kemudian tidak ada sistem kuota di LPDP. Jadi LPDP itu dananya dana abadi. Kalian tahu dana abadi? Jadi dana abadi itu adalah ketika Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani itu punya dana, itu dana itu akan investasikan terus-menerus. Jadi dana itu akan terus-menerus bertambah dan tidak akan berkurang. Nah, dana abadi ini yang digunakan khusus untuk LPDP, nggak ada yang lain. Bahkan tahun lalu dana LPDP ini dipinjam sama Kementerian Sosial kalau nggak salah atau saya lupa. Dipinjam untuk apa? Untuk dana COVID kayak gitu. Jadi meskipun segoyah apapun ekonomi Indonesia, sampai detik ini nggak ada yang seret itu. Dana LPDP itu selalu cair on time dan dana nominalnya tidak main-main. Karena mereka memang pengen memberikan yang terbaik untuk generasi muda mereka kayak gitu. Kemudian LPDP ini selalu tepat waktu. Tepat waktu gimana? Jadi kalau jadwalnya tanggal ini ya tanggal ini, bulan ini ya bulan ini, nggak bisa diundur-undur kayak gitu. Makanya kalian juga harus belajar tepat waktu. Kemudian, nah gimana cara belajar tepat waktu? Ini hal yang sangat sulit bagi orang-orang yang suka mager dan pengen sudah terbakar semangatnya tapi masih terbiasa mager. Ini tips dari saya. Jadi hal kecil yang kalian lakukan malas itu harus kalian paksa untuk dilakukan kan. Jadi di pesantren saya tuh sistemnya terbiasa karena terpaksa. Saya terbiasa mandi jam 7 pagi. Saya jam 7 pagi harus sudah mandi, jam 7 pagi harus udah nyuci. Saya terpaksa, tapi jadi terbiasa. Karena kenapa kalau nggak terpaksa? Saya nanti kalau mandinya keleleran, nanti bisa ngantri. Kalau kesiangan bisa ngantri. Kalau ngantri nanti saya nggak jadi belajar itu LPDP, saya nanti nggak jadi persiapan LPDP. Nah, itu akan semakin mengganggu hari-hari kalian. Jadi mulai sekarang, mulai bangun tidur itu lakukan sesuatu yang produktif yang jangan kamu masa ngumpulin nyawa sampai sejam, sampai setengah jam untuk scroll TikTok, scroll Instagram. No, kalian ini calon pemimpin bangsa. Mulai sekarang 89 orang yang ada di sini yang jadi partisipan ini kalian harus merubah pola hidup kalian karena semua hal yang besar itu saya ingatkan kembali dimulai dari hal yang kecil, dari jam mandi kalian, dari apakah kalian itu jaga kesehatan atau enggak, kayak gitu-gitu. Dan itu sudah saya alami dan saya lakukan karena saya nggak mau gagal kedua kalinya. Saya pernah gagal di S1, saya dulu pindah jurusan dan lain sebagainya. Dari situ ketika saya pindah jurusan, ibu saya kecewa. Akhirnya di jurusan yang kedua itu saya mati-matian saya belajar dan akhirnya saya mendapatkan beasiswa Jarum dan setelah itu saya aktualisasi diri dan akhirnya saya dapat beasiswa LPDP. Nah, itu karena pertobatan saya. Kalian jangan sampai nyesel dan jangan sampai tobat. Mulai sekarang harus dilakukan terpaksa karena terbiasa gitu ya. Lanjut setelah kalian diterima LPDP, itu belum tentu kalian masuk LPDP karena ada satu step lagi yaitu program keberangkatan selama 1 minggu. Waktu itu saya di hotel, kalau yang pandemi ini kayaknya dia virtual. Nah, itu program keberangkatan itu kita dipertemukan dengan orang-orang yang sangat-sangat penting di Indonesia. Di situ kita dikenalkan dengan Indonesia secara detail, kita dikenalkan dengan semangat-semangat para menteri, bagaimana mereka memperjuangkan Indonesia. Jadi mereka mengharapkan bahwa orang-orang yang lulus dari kuliah yang dibiayai LPDP, lulus dari apalagi yang di luar negeri, karena banyak sekali yang mereka sudah pede kuliah di Harvard, pede kuliah di
univ-univ bergengsi, tapi mereka nggak balik ke Indonesia. Karena Indonesia katanya nggak menghargai. Bukan itu yang LPDP harapkan ya. LPDP harapkan adalah kamu dihargai ataupun nggak di Indonesia. Kalian adalah bagian dari Indonesia, maka sudah semestinya ketika lulus ya mengabdi. Mengabdi dengan cara apa? Bukan harus jadi dosen, bukan harus kerja di instansi pemerintah, enggak. Yang terpenting adalah kalian balik ke Indonesia dan punya setelah lulus dari LPDP dikasih waktu 1 tahun, hanya 1 tahun untuk mencari LOA atau letter of acceptance. Nah, jadi contoh nih teman saya, dia ketika di rencana studi dia memberikan informasi bahwa ingin kuliah di Melbourne University di Australia. Ketika setahun itu kok dia nggak bisa mendapatkan LOA dari Melbourne, karena LOA itu nggak gampang loh guys. Jadi guys lagi, aduh. Jadi teman-teman, LOA itu nggak gampang, apalagi univ-univ yang bergengsi kayak gitu. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk self-awareness, sadar diri. Mampu nggak sih masuk Harvard? Mampu nggak sih masuk Melbourne University itu? Kalau mampu, lihat persyaratannya itu. Apakah kita bisa? Itu kayak IELTS-nya berapa kemarin? 6 kalau nggak salah. Nah, itu juga dipertimbangkan. Kan teman saya itu ada yang hampir setahun ini dia nggak bisa diterima di Melbourne. Dia nggak bisa dapat LOA itu. Nah, itu kalau nggak bisa, ada 2 jalan. Jalan pertama, pindah univ. Pindah univ ini pun nggak gampang. Kita harus punya alasan yang kuat dan nanti kita punya komunikasi khusus dengan petinggi LPDP. Dan yang kedua, kalau emang putus asa, ya udah tinggalin aja tuh. Jadi kita nggak lolos. Meskipun udah ikut PK atau program keberangkatan, tapi kalau nggak dapet LOE, ya berarti nggak bisa lanjut ke LPDP atau nggak bisa lanjut S2 kayak gitu. Hanya 1 tahun. Dan yang terakhir, lanjut ke slide terakhir. Slide terakhir, Mbak. Udah, Kak. Udah terakhir ya itu ya? Iya, kayaknya di sana. Nah, ini dia yang terakhir. Oke. Dan yang terakhir pesan dari saya, ini kepanjangan tangan atau kepanjangan lidah dari Pak Ridwan Kamil, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, dan tidak ada kemudahan tanpa doa. Jadi kerja keras, kebersamaan, dan doa itu adalah kunci dari kesuksesan kalian. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya. Wah, penyampaian materi yang menarik ya dari Kak Hana tadi. Mungkin teman-teman bisa tuh pencet tombol react-nya, kasih tepuk tangan buat Kak Hana ya. Wah, aku sendiri tadi dengerin ikut semangat ya dari suaranya Kak Hana yang pagi-pagi semangat banget. Meskipun masih isoman kayak gitu dan materi-materi yang diberikan pun sangat bermanfaat. Tadi ada strategi yang bisa kita lakukan buat dapat LPDP, terus ada juga dikasih tahu tahap-tahap seleksi yang kita lakuin. Tip and trick sama apa sih kayak aku bilang itu kayak fun fact-nya dari LPDP dan pendanaannya yang luar biasa ya, tapi balik lagi ya, carinya itu jawabannya tadi yang udah diceritain Kak Hana, jatuh bangunnya itu banyak teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman nih ada yang punya cita-cita gitu buat dapat beasiswa LPDP sekarang nih, feel free banget bisa nanya sama Kak Hana apapun Kak ya tentang LPDP. Buat teman-teman nih yang pengen nanya bisa langsung open mic atau enggak ada fitur yang namanya raise hand, bisa teman-teman raise hand. Nah, buat penanya terbaik nih, nanti bakalan ada door prize juga loh dari kita ya, khususnya tadi ada Ines jadi sponsor yang bakal ngasih door prize buat teman-teman. Nah, yuk buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung raise hand mungkin. Ya, udah ada 2 penanya nih. Yang pertama dari Fahmi Hidayat. Buat Fahmi, mungkin bisa langsung open mic. Iya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya ingin mau minta saran Kak ke Kak Rohana. Ya. Begini Kak, jika ada mahasiswa yang sudah bertahun-tahun Kak itu
mencari beasiswa, tapi sekarang tidak mendapat. Apa yang harus dilakukan, Kak? Introspeksinya sudah, memahami berkasnya sudah, proses seleksinya sudah, dan Kok bagaimana putus-putus ya? Ya, halo? Kok putus-putus, kalau ulang lagi? Akan begini, Kak. Didengar jika? Halo? Ya udah, oke. Ya. Akan begini, Kak. Banyak mahasiswa itu yang sudah bertahun-tahun mencari beasiswa, tapi tidak mendapatkannya, Kak. Introspeksi diri sudah, Kak. Memahami berkasnya sudah, dan proses seleksinya sudah. Dan bagaimana cara membangkitkan motivasi kita untuk tidak menyerah, Kak? Oke. Pertanyaan kedua saya, Kak, bisa, Kak? 2. Iya, oke. Dan mendapatkan beasiswa itu kan tidak mudah, Kak. Bagaimana cara membangun serta membentuk karakteristik positif kita pada saat kita mendaftar hingga selesai ujian? Bisa selalu berpikir positif dan bayang-bayangan takut gagal itu menghantui kita, Kak. Oke. Yang pertama tadi terkait dengan motivasi, tadi dengan saudara siapa? Siapa? Tadi itu Fahmi, Kak. Fahmi Dayat. Oke, Fahmi. Mungkin Fahmi lagi jelek. Ya. Jadi Mas Fahmi, yang pertama terkait dengan motivasi. Kalau udah gagal, terus gimana? Saya juga pernah gagal dan sering sekali gagal. Bahkan sebelum saya LPDP, saya pernah ditipu 7 juta karena saya mendaftarkan diri untuk kerja di Jarum. Saya pikir itu benar-benar Jarum, ternyata itu email dari akun gadungan dan saya udah transfer duit dan lain sebagainya. Dan ternyata saya di situ saya sangat down karena saya sudah pasti sudah yakin bahwa duit saya nggak bakal balik. Meskipun saya udah ke kantor polisi itu nggak bakal balik karena kasus saya itu sudah sangat sering terjadi di Indonesia kayak gitu. Nah, gimana cara memotivasi diri sendiri? Yang pertama, tadi tuh kumpul dengan circle. Jadi circle kalian tuh akan sesuai dengan apa yang akan kalian dapatkan 5-10 tahun ke depan. Jadi sekarang yang kalian lakukan, circle kalian adalah orang-orang yang mencari beasiswa seperti ini. Circle kalian adalah, tontonan kalian adalah orang-orang yang termotivasi, kayak mungkin vlognya atau YouTube-nya dari Mayuda Yunda, Mbak Najwa Shihab dan lain sebagainya. Itu akan menjadi hal yang kecil yang mungkin memberikan pengaruh yang besar pada motivasi kalian. Jadi jangan cuma lihat konten itu yang kayak makan-makan, terus habis itu share harta-harta, itu no. Dan saya juga boleh sih kayak gitu, nonton sekali 2 kali atau Halilintar atau Ria Ricis, boleh sekali 2 kali. Tapi yang paling sering yang kalian konsumsi adalah sesuatu yang memotivasi. Dan ini yang nggak kalah jadi pengaruh adalah ini dia, handphone. Dan saya merasa terbantu meskipun saya itu sangat sengsara hidup di pesantren. Saya terima kasih yang merubah hidup saya, masa depan saya, yang memberikan pengaruh besar terhadap masa depan saya adalah pesantren. Karena kenapa? Di pesantren saya itu HP sangat terjadwal. Jadi jam 6 sore, maghrib itu sampai dengan subuh itu nggak boleh pegang HP. Jadi bagaimana? Nggak boleh pegang laptop. Di situ saya belajar memanage waktu, saya belajar terpaksa belajar dengan kondisi teman-teman yang sangat ramai. Bahkan sebelum saya tes beasiswa Jarum, itu malamnya saya nangis karena kenapa? Teman-teman tuh ramai sekali ngobrol sana sini. Jadi kalian tuh harus bersyukur itu yang di kos, yang di rumah, yang punya makanan cepat saji langsung dimasakin orang tua saya itu makan sehari 2 kali dan itu pun kalau seadanya di pesantren. Tapi itu semua yang menjadikan motivasi saya, ini kalau saya nggak berhasil di pondok ini, wah banget ini. Jadi dari situ, dari tempat itu, bukan malah jadi down, bukan malah jadi, ini kok keadaan saya kok jadi kayak gini ya. Bukan malah kayak gitu. Jadi harus ada keyakinan, wah ini harus saya manfaatkan ini. Saya punya barokah dari pesantren, saya punya yang mungkin di asrama Kristen atau yang lain sebagainya. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya apa yang kalian terima sekarang. Kalian sekarang di rumah, itu malah lebih enak banget di rumah, ya Allah. Kalian cuma tinggal tidur, nggak ada jadwal, nggak ada tiba-tiba lagi belajar, Mbak Madin, Mbak wajib jemaah, itu nggak ada kayak gitu. Jadi itu alasan klise. Bahkan motivasi itu merupakan sesuatu yang abstrak ya, abstrak. Jadi kalian harus punya sesuatu yang bisa mendukung dari internal juga eksternal. Eksternal contohnya kayak teman-teman tadi. Internal apa? Internal ya dari diri kamu sendiri kayak gitu. Nah, kemudian kalau gagal-gagal terus gimana, Mbak? Kalau gagal-gagal terus? Kalau gagal terus kamu harus cari YouTube, itu keyword-nya video gagal. Udah gitu tidak, nanti kamu pasti akan keluar banyak banget orang-orang yang, oh ini loh, yang cuma lulusan SD, itu Raffi Ahmad lulusan SMP bisa punya
Andara itu kayak mana. Itu yang kalian pikir, jangan cuma bayangin enak-enaknya doang. Wah, enak banget tuh kuliah di Harvard. Wah, enak banget tuh kuliah di UGM. No, kalian harus cari tahu itu. Di balik itu apa yang mereka, kerja keras apa yang mereka lakukan. Oh, Raffi Ahmad itu sampai ngekos. Itu yang saya pelajari. Jadi nilai hidup, value of life yang kalian harus dapatkan ketika kalian nonton. Kenapa kalian Atta Halilintar saya gitu ya? Karena Atta Halilintar ketika kecil ternyata dia itu udah dididik ibunya seperti itu. Kayak gitulah. Kemudian karakteristik. Nah, ini sangat memang ini yang sering sekali menjadi gagal para para peserta seleksi karena dia nggak percaya diri. Jadi dia kayak diwawancara, menurut saya, kenapa kamu pengen jadi dosen? Saya pengen jadi dosen. Itu sesuatu yang nggak percaya diri. Yang pertama, karakter itu dibentuk bukan dalam waktu 1 bulan, 2 bulan. Dengan cara apa? Ikut organisasi. Itu yang paling mendukung. Karena kenapa? Saya dulu juga cupu, saya dulu juga nggak bisa ngomong. Ketika saya ikut pramuka, disitulah saya ditemukan dan saya jadi orang yang pemberani. Akhirnya setelah itu saya ketika di pesantren saya nggak bisa, saya sampai berantem dengan keamanan karena kenapa? Saya nggak bisa ikut organisasi. Nanti kalau saya nggak bisa ikut organisasi di kampus, saya nggak bisa daftar Jarum kayak gitu. Ternyata saya bisa masuk di kepengurusan di pesantren. Dan dari situ saya jadi keamanan. Kemudian saya akhirnya bisa jadi gini, dimanapun kalian berada, dimanapun circle kalian, manfaatkan sebaik mungkin. Kalau saya di pesantren, saya manfaatkan dengan ya udah deh saya ikut kepengurusan pesantren kayak gitu. Nah, setelah itu dari kepengurusan itu emang nggak ada efeknya, ngapain capek-capek rapat. Di rapat itu proses rapat dengan teman-teman, proses teman-teman panitia webinar ini itu juga bagian dari karakteristik. Mereka berani ngecat saya, Kakak isoman ya ini bisa nggak? Itu juga bagian dari karakteristik. Kalau kalian cuma diem doang, nggak bisa komunikasi dengan tetangga, nggak bisa komunikasi dengan orang lain, nggak bisa belajar mengungkapkan pendapat, nggak bisa kalian LPDP tiba-tiba langsung diwawancara terus buat gitu. Jadi apapun status kalian, entah itu mahasiswa, entah itu fresh graduate, entah itu kalian masih nganggur, kalian harus punya circle yang bisa mengembangkan diri. Kayak gitu. Nah, dan tips yang selanjutnya ketika wawancara ini ya, biar karakter kalian itu terbentuk atau kalian percaya diri, satu-satunya kunci adalah persiapan. Jadi seminggu sebelum saya interview, lihat nih, ini adalah, saya ketika itu saya ikut pameran LPDP, saya dapat buku dari UI karena saya dulu awalnya pengen ke UI, tapi karena UI sekolah bisnisnya itu nggak bertaraf internasional, makanya saya pilih UGM. Dan di UI ini saya dapat buku ini dan saya tanya-tanya terkait dengan LPDP di UI bagaimana dan lain sebagainya. Dari buku ini kemudian saya akhirnya nyatet di YouTube apa saja yang kira-kira menjadi pertanyaan-pertanyaan LPDP itu saya catat satu persatu. Dari akun satu ke akun yang lainnya saya catat satu persatu. Jawabannya apa? Jawabannya kayak gini. Apa kelemahan kalian? Kelemahannya apa? Saya catat di sini kelemahannya. Saya catat, saya hafalkan, saya ngomong di depan kaca. Dan benar, ketika pertama kali saya dites sama teman saya pura-pura jadi interviewer. Anna, apa kelemahan kamu? Aku tuh tahu sendiri. Aku lupa. Nah, berarti itu kurang persiapan. Jadi kuncinya adalah persiapan. Persiapan apa? Nggak cuma dibaca, tapi dihafalkan. Setelah dihafalkan, baru ngomong di depan cermin. Kalau kalian udah mulai lancar, berarti kalian partnernya udah dapat. Itu aja. Yang selanjutnya. Terima kasih jawabannya. Itu jadi jawaban. Dan untuk Fahmi, apakah bisa diterima? Fahmi sudah menjawab? Iya, alhamdulillah. Menjawab sekali, Kak. Ya, salut banget sama Kak Hana. Gimana caranya jawabannya yang bikin kita semangat. Dan ya buat teman-teman yang mungkin belum dapat atau belum bisa mencapai beasiswa yang diincar, jangan menyerah. Intinya tetap temuin motivasi teman-teman, apa yang pengen teman-teman tuju, karena pasti bakal ada jalan kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya nih, ada pertanyaan dari Sri Rizky Noraini. Untuk Sri, mungkin bisa langsung on kamera. Izin bertanya, Kak, kalau misalkan untuk mengikuti beasiswa LPDP itu, yang pertama kita tuh harus daftar LOE-nya dulu ke universitas atau daftar ke kedutaan dulu untuk mendaftar beasiswa LPDP. Dan pertanyaan, iya.
Dan untuk pertanyaan kedua, apakah LOE itu disamakan dengan SIMAK UI S2 ataukah berbeda? Yang ketiga, kalau misalkan saya dari SMA ini nggak pernah ikut organisasi sampai semester 4 ini, mempengaruhi nggak untuk ketidaklulusan LPDP? Terima kasih, Kak. Oke. Yang pertama tadi terkait dengan LOE. LOE itu nggak wajib. Kecuali kalau kamu mau daftar di program beasiswa khusus untuk universitas utama dunia kayak di Harvard, Columbia tadi itu kan wajib punya LOE. Tapi kalau yang beasiswa reguler atau beasiswa afirmasi dan lain sebagainya itu nggak perlu pakai LOE. Jadi nggak perlu daftar kampus dulu. Jadi daftar LPDP terlebih dahulu nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau kalian punya kemampuan dan kira-kira manajemen waktunya itu pas, jadi kayak saya daftar UGM dulu baru daftar LPDP dan ternyata waktunya pas. Ketika saya daftar LPDP saya udah turun LOE-nya, itu ya nggak apa-apa, silahkan kalian daftar universitasnya tersebut. Jadi itu bukan suatu kewajiban. Yang paling wajib adalah daftar LPDP-nya dulu. Dan masalah LOE itu sesuatu pilihan. Jadi terserah kalian mau ambil atau enggak. Tapi lebih bagus ambil kalau kalian mampu. Karena kenapa? Itu bisa jadi nilai plus kalian. Bahkan ketika interview tuh saya ditanyain kan 3 orang interview ya. Yang pertama itu dia bilang gini, Mbak Hana ini udah daftar di UGM, gimana tahapnya Mbak? Kemudian yang satu langsung nimpalin nih dosen nih yang dari bidang akademisi. Langsung nimpalin gini, Pak, itu orang Mbak Hana ini udah keterima UGM, ngawur aja Bapak nih. Jadi saya didukung, saya di apa ya, kayak saya itu terasa sangat, kepala saya jadi kayak besar banget gara-gara satu dosen ini dia dukung saya. Pak, lihat tuh Mbak Hana tuh udah keterima UGM, Pak, jangan ngadi-ngadi gitu. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi pertanyaan apa yang terakhir? Kalau misalkan dari SMA sampai semester 4 ini saya nggak pernah. Ya. Jadi organisasi itu nggak penting, nggak ada syarat khusus di LPDP organisasi. Yang ada adalah syarat apa namanya tadi itu apa sih bahasanya tuh pengabdian siapa ya tadi aku lupa di slide-ku itu ada. Jadi kamu tuh bisa menunjukkan ke LPDP bahwa kamu tuh punya peran di Indonesia. Indonesia tuh bukan hanya seluruh Indonesia. Kalau saya membahasakannya saya punya peran di pesantren saya. Kalau kamu sebenarnya kamu nggak ikut, saya pun juga nggak ikut organisasi, tapi saya punya peran apa? Saya mengajar di apa namanya komplek anak-anak. Saya mengajar, bahkan itu kan suatu hal yang kecil. Dia tuh ini mau S2 LPDP mau jadi dosen, tapi kok dia pengabdiannya etek-etek sih, kok pengabdian anak-anak sih. Nah, itu harus disampaikan. Jadi biar mereka tuh nggak berpikir kecil tentang hal itu. Jadi meskipun kamu nggak ikut organisasi di kampus, bahkan saya selama kuliah saya sama sekali nggak ikut organisasi kampus, karena memang sangat diharamkan di pesantren itu ikut organisasi kampus, karena nanti bisa mengganggu mobilitas atau peraturan-peraturan di pesantren ya. Apalagi saya keamanan, jadi nggak boleh sama sekali memberikan contoh jadi apa namanya organisator di kampus tuh nggak boleh. Nah, jadi itu tuh bukan syarat khusus, jadi bukan syarat wajib bisa masuk organisasi itu nggak wajib di LPDP. Yang penting kamu bisa menunjukkan LPDP kamu punya peran di circle kamu, di lingkungan kamu kayak gitu. Contohnya kayak kamu jadi remaja apa itu? Remaja desa itu apa sih? Karang Taruna. Itu juga bisa banget. Jadi kalian jangan apa ya? Sering-sering baca blog-blognya LPDP. Aku tuh sampai berpuluh-puluh loh lihat YouTube-nya orang-orang. Berpuluh-puluh pengalaman mereka tuh apa aja sih? Bahkan ada yang cuma Karang Taruna, tapi dia di Karang Taruna itu dia bisa memberikan impact satu orang. Jadi di cerita di blognya itu keren banget. Dia tuh nggak organisasi, tapi dia ikut Karang Taruna di desanya. Satu orang itu dia pertama kali orang yang kuliah di kampungnya. Terus dia bisa ngajak satu orang adik kampungnya itu juga bisa jadi kontribusi loh kayak gitu. Jadi nggak harus organisasi untuk menjadi pengabdi, itu nggak harus jadi organisator gitu ya. Lanjut. Nah, gimana dari Sri udah menjawab pertanyaannya tadi? Ya, sudah. Terima kasih, Kak. Nah, ini ya, wah luar biasa ya partisipasi dari teman-teman kita yang join sekarang. Ini masih ada 4 pertanyaan lagi, Kak. Okay. Nah, yang selanjutnya ada dari Rohmah Umi. Ini silakan, mau open mic langsung. Sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Umi.
Di sini saya mau bertanya, kalau udah daftar ke IPK, apakah boleh daftar LPDP lagi? Sama akreditasi universitas, apakah juga mempengaruhi beasiswa ini, Kak? Terima kasih. Gimana? Tadi yang awal. Sudah daftar UPK? Ya, kalau udah daftar ke IPK, apakah masih bisa daftar LPDP lagi, Kak? Itu kayak kartu KIP ya? IPK itu kayak penggantinya bidik misi, Kak. Oke, jadi LPDP itu boleh mendaftar LPDP ketika kalian free, kalian nggak ada hubungan dengan lembaga-lembaga lainnya kayak gitu. Jadi meskipun kalian di tengah LPDP, kalian daftar CPNS itu nggak boleh karena nanti ada ada MOU-nya. Ketika kalian udah terima LPDP, udah PK, udah program keberangkatan itu ada tantangan MOU bahwa kalian hanya fokus kuliah, jadi nggak boleh sambil kerja. Kan ketika saya S2 ya, kemudian saya contohnya saya umpamanya udah jadi dosen. Saya udah jadi dosen, terus saya S3 LPDP. LPDP mewajibkan kita untuk berhenti sementara kuliahnya tersebut, dosennya tersebut, dan kita harus fokus ke kuliahnya itu. Nah, kemudian yang pertanyaan selanjutnya tadi terkait dengan apa ya? Universitas, Kak. Oke. Universitas. Jadi nanti jangan khawatir, di LPDP itu ada banyak sekali universitas-universitas yang bekerja sama dengan LPDP, dan itu adalah universitas yang wajib dipilih. Jadi kita nggak boleh sembarangan milih universitas, jadi harus tahu dulu daftar-daftarnya. Kayak di UIN Jogja juga ada, di seluruh UIN kayaknya ada, univ kampus Kristen juga ada yang bersama dengan LPDP, kemudian yang tentunya universitas-universitas dunia juga. Jadi kalian harus pastikan bahwa administrasi itu baca detail bukletnya, nanti baru pilih universitas yang sesuai dengan minat kalian. Dan kalau bisa, LPDP sangat suka dengan orang yang tahu minatnya dan tahu universitas terbaik untuk dia. Contohnya saya minatnya marketing, tapi saya pengen masuk di bidang keuangan syariah. Nah, dari situ kenapa saya nggak milih di UIN? Kenapa saya milih di UGM? Karena di UGM ya tadi itu atasnya lebih bagus daripada di UIN. Harus pintar-pintar milih univ juga. Terima kasih, Kak. Okay. Nah, sudah. Makasih Umi atas pertanyaannya. Makasih juga buat Kak Hana buat jawabannya. Jadi LPDP itu bisa didaftarkan nanti. Yang biasanya free Kak ya, nggak ada ikatan beasiswa. Benar kan Kak ya? Yang lain. Ya, benar. Yang ada ikatan beasiswa sama yang lain. Nah, selanjutnya masih ada 3 pertanyaan lagi nih Kak dari Emilia Handuk. Buat Emilia, mungkin bisa langsung di open mic. Ya, halo Kak, nama saya Emilia. Terima kasih untuk Kak Hana atas presentasi yang sangat informatif. Saya ingin bertanya, apakah program LPDP bisa berlaku bagi pelajar yang baru lulus SMA dan kapan harus mulai mendaftar beasiswa? Ada pertanyaan kedua, bagaimana cara kita bisa membangun relasi dengan orang-orang yang berkaitan dengan prodi yang akan kita pilih? Terima kasih. Yang pertama, kalau pelajar belum boleh. Jadi sekarang ini LPDP hanya khusus untuk S2. Tapi sekarang lagi digodok sistemnya. Kayaknya ada isu beasiswa khusus untuk lulusan SMK. Itu masih digodok itunya. Syaratannya. Tapi ada isu beasiswa untuk SMK dinaungi oleh LPDP. Tapi yang sekarang ini yang pasti itu LPDP khusus untuk S2 dan S3 aja. Dan juga beasiswa untuk penelitian gitu. Dan selanjutnya untuk circle sesuai dengan minat kita itu nggak banyak, dan nggak perlu kalian harus sesuai dengan circle kalian atau circle minat kalian. Yang penting adalah circle yang memotivasi kalian untuk menerima sesuatu yang positif. Jadi kalau nggak harus yang sesuai dengan minat kalian. Aku pun teman-teman saya itu nggak sesuai minat karena saya minatnya marketing, dan di pondok itu banyak sekali yang kuliah kesehatan, yang kuliah pendidikan dan sebagainya. Mereka nggak satu circle dengan saya, tapi saya dekat dengan mereka karena kenapa? Saya mengambil positive vibes dari mereka, rajinnya mereka, tepat waktunya mereka. Jadi kalian nggak perlu harus cari-cari yang sesama yang marketing. Ya itu penting sih. Tapi kalau memang nggak dapat, karena apalagi saya di pesantren dan mobilitas saya sangat kecil, ya saya harus bisa belajar sendiri. Dengan cara apa? Ikut webinar, ikut seminar online kayak gitu.
Karena sebenarnya di kampus pun ada study club terkait dengan keuangan syariah, terkait dengan marketing kayak gitu. Tapi karena memang kapabilitas bukan karena mobilitas saya sangat terbatas, saya nggak bisa ikut itu. Artinya ya, bagaimana cara kita meningkatkan kapabilitas diri, tapi tidak melebihi kemampuan kita, tidak melebihi peraturan yang sudah ada di kehidupan kita kayak gitu. Maaf, untuk meluruskan pas kakak bilang S2 itu maksudnya saat kita lagi berkuliah kita baru bisa mendaftarkan Yap, untuk LPDP. karena syaratnya ya, karena syarat LPDP itu harus lulus S1. Makanya tadi ada syarat IPK minimal 3,00, untuk doktoral 3,25. Karena kalau kita nggak bakal dapat IPK kalau kita nggak lulus kan. Jadi S1 tuh harus lulus dulu, baru kita bisa daftar LPDP gitu. Selanjutnya. Bapak? Yap, selanjutnya bisa ditanyakan. Baik, ini pertanyaan selanjutnya ada dari Rahmat, Kak. Nah, Rahmat bisa langsung bikin open mic dulu. Terima kasih sebelumnya. Ya. Saya bertanya, Kak, pernah nggak merasa capek dalam proses? Jika iya, gimana cara kakak bisa bangkit dan fokus pada target? Bagaimana mengatasi rasa cemas ketika sudah diterima di beasiswa di luar negeri dan cara mengatasi culture shock? Gimana? Tolong diulang yang pertanyaan kedua. Bagaimana mengatasi rasa cemas ketika sudah diterima di beasiswa luar negeri dan bagaimana mengatasi culture shock? Udah itu aja ya. Oke, yang pertama, pernah capek nggak? Tentu every time I feel so tired. Saya merasa capek, apalagi lingkungan saya itu, saya nggak cuma harus fokus ke LPDP, tapi saya juga harus fokus dengan kegiatan-kegiatan pesantren yang sangat padat. Kemudian, bagaimana cara fokus pada target? Jadi gini, fokus pada target itu tergantung niat kalian. Kalau niatnya udah bulat, apapun halangan rintangan, kayak contohnya kamu cinta sama seseorang, kamu sudah cinta bulat, kamu meskipun orangnya tuh jelek, meskipun orangnya itu mungkin ada kekurangan, nggak bakal ada, there is no reason untuk nolak dia. Kayak gitu. Jadi kenapa? Capek atau kalau capek udah pastikan ya, tapi yang tadi fokus pada target, itu tergantung dengan diri kita. Kamu udah itu belum sih, apa namanya, udah yakin belum sih dengan, udah niat bener belum sih sama, udah cinta belum sih, bener nggak sih sama LPDP itu? Nah, itu harus dipertanyakan. Dan seumpama lagi down atau lagi nggak semangat-semangatnya, itu tadi saya katakan berkali-kali, udahlah bikin positive vibes kamu sendiri, entah itu dari YouTube, entah itu dari kamu, I don't know, kalian yang bisa nentuin. Jadi itu tergantung dengan kehidupan kamu. Dan yang selanjutnya, cemas diterima di luar negeri. Seharusnya happy ya karena di luar negeri. Tapi karena saya pernah punya pengalaman apa namanya ikut international conference. Jadi di situ memang cemasnya bahagia tapi cemas. Cemasnya kenapa? Karena budaya mereka beda dengan kita. Bahkan ketika saya di FEB UGM, saya cemas juga. Saya juga culture shock karena kenapa beda sekali dengan UIN yang mungkin dia sangat terintegrasi dengan Islam dan juga keilmuan umum, dan di UGM ini benar-benar keberat-beratan, benar-benar konvensional. Itu saya juga shock culture. Dan kenapa? Karena saya suka perkuliahan, saya suka mendengarkan dosen, saya suka dengan hal-hal yang berbau akademik. Nah, itu yang membuat saya menjadi culture shock, itu jadi kayak happy gitu loh. Bahkan kalian tahu ketika di UGM itu ya, bukan hanya saya, tapi seluruh teman saya sekelas, itu sekelas ada sekitar 11 orang. Jadi sekelas cuma 11 orang, satu orang nggak ngomong itu udah kayak neraka. Jadi kita tuh sebelum di UGM, di FEB UGM itu sebelum masuk kelas tuh wajib labudda alaiki, kalau kata bahasa Arabnya, labudda alaiki untuk nggak belajar. Jadi harus belajar sebelum masuk kelas. Karena kenapa? Kalau kita cuma masuk, nggak ada
nggak ada apa nama ini bekal, itu benar-benar di down-kan sama dosen. Jadi itu yang shock culture, tapi juga di sisi lain ketika sudah semester 4 udah teori itu kangen banget, bener kangen. Jadi cara mengatasi shock culture adalah dengan let it flow. Kita ikutin arusnya aja, tapi nggak apa-apa. Tapi lama-lama jadi kayak atau pesan dari dosen saya. Dosen saya adalah lulusan Groningen University, di mana ya itu lupa saya. Pokoknya dia luar negeri, dan dia mengatakan gini, saya tuh juga down. Saya sering sekali ketika bimbingan disertasi itu dijatuhkan oleh dosen saya, pembimbing saya, karena tulisan saya jelek, karena bahasa Inggris saya jelek. Caranya gimana? Sehari itu, setelah itu seharian nonton film, lakukan sesuatu yang membuat kalian happy, setelah itu berjuang lagi. Karena apa? Yaitu kita harus punya time management. Kalau lama-lama kita nggak terlalu terlena dengan culture shock, terlalu terlena dengan kesedihan, ya itu nanti lama-lama kita nggak akan maju terus, ya udah jalan di tempat gitu doang. Udah itu aja. Baik, tadi apakah sudah menjawab dari siapa tadi, Emila? Rahmat ya tadi yang culture shock. Emilia, apakah sudah menjawab? Kenapa, Kak? Apakah sudah menjawab tadi pertanyaannya? Iya, sebelumnya. Oke, lanjut Kak ya, masih ada satu penanya lagi nih dari Eka Nur Radiani. Nah, yuk Eka bisa mungkin langsung open cam sama open mic-nya. Halo Kak, aku mau tanya. Yuhu. Kalau dapat beasiswa itu kan berarti harus menjaga IPK Kak, supaya tetap baik kan Kak? Kalau dapat beasiswa harus tetap jaga IPK supaya nggak turun atau misal baik gitu Kak IPK-nya. Oke. Nah, kalau misal tiba-tiba IPK-nya turun dan kita udah dapat beasiswa itu, kira-kira nanti beasiswanya akan dicabut atau tidak mempengaruhi? Terima kasih, Kak. Oke. Jadi masalah IPK di LPDP ini ada ketentuan IPK. Jadi ketika kuliah selama S2 ataupun S3 itu ada standarnya. Kalau salah sih, kalau yang S2 itu minimal 3,25. Kalau setelah itu IPK kita 3,6, lalu turun 3,4, itu masih sesuai standar. Jadi nggak boleh di bawah 3,25. Nah, gimana kalau di bawah itu? Nanti Bu siapa ya namanya? Saya lupa. Jadi ketua LPDP nanti atau ketua bagian akademik nanti akan menghubungi kita dan memberikan sanksi berupa peringatan. Awalnya itu peringatan dulu, setelah peringatan kayaknya 2 atau 3 kali nggak ada perubahan, dicabut semuanya. Dan itu menurut saya itu it's not a big deal, itu bukan masalah yang besar. Karena kenapa? LPDP itu sudah mengukur, oh, orang ini TOEFL-nya lolos, orang ini IPK-nya di S1 seperti ini, orang ini bisa menjawab interview dengan baik, orang ini punya wawasan kebangsaan yang baik, punya karakteristik yang baik, pasti dia juga punya mental dan juga hasil yang baik ketika di S2. Jadi kamu nggak usah khawatir ketika nanti kalau S2 turun gimana, jebol gimana. Don't worry, gitu. Ya, aku terima kasih, Kak. Oke. Wah, menarik tadi ya pertanyaan dari teman-teman. Sebenarnya kita masih ada waktu beberapa menit. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih penasaran atau masih pengen nanya, masih bisa nanya kok. Bagi teman-teman yang mungkin ada kendala juga, buat open mic bisa tulis pertanyaannya di kolom chat. Silakan. Ya. Dan saya mau nambahin, kalau yang tadi terkait dengan pembelajaran TOEFL ITP atau bahasa Inggris, kalian bisa belajar di Longman. Kalian bisa download atau beli buku. Kayak dulu saya pernah beli buku kayak di toko-toko buku gitulah, Togamas atau apapun yang judulnya Longman. Jadi Longman itu dia tuh soal-soalnya udah setara dengan TOEFL ITP. Jadi teman-teman bisa belajar dari situ. Terima kasih Kak Hana buat rekomendasinya. Nah, ayo ada teman-teman yang pengen nanya lagi? Bisa raise hand. Tadi menarik ya pembicaraan kita sama Kak Hana.
terkait tentang Soalnya dari tuh udah benar-benar ngikutin dari awal kan. Ya udah. Siapa nih? Aisyah, apa ada pertanyaan? Aisyah Siva. Halo? Mungkin kepencet kali Kak ya. Iya. Oke, Aku teman-teman. coba lihat di chatnya. Rahma. Nah, ini bagus nih yang dari Salbila nih. Sabila. Apakah penerima beasiswa LPDP dapat mengikuti student exchange? Nah, jadi LPDP itu juga punya, bukan student exchange sih sebenarnya, tapi LPDP punya biaya khusus untuk teman-teman yang ikut international conference terkait dengan presentasi paper atau artikel. Jadi kan outputnya mahasiswa itu adalah penulisan artikel ilmiah. Nah, kalau artikel itu masuk ke jurnal internasional dan kita harus presentasi ke luar negeri, dan itu sesuai dengan kriteria LPDP kayak Q1 atau Q2 itu akan dibiayai oleh LPDP. Teman saya ada yang pergi ke Jepang kemarin dan ke Turki karena ya lolos itu sesuai dengan kualifikasi LPDP. Jadi LPDP itu juga membiayai terkait dengan international conference, kemudian membiayai tesis kita, penelitian kita, kayak gitu. Jadi penelitian-penelitian yang bahkan biaya penelitian kayak biaya lab, kemudian biaya bahkan fotokopi pun diganti sama LPDP. Gila ya kan? Makanya harus kerja keras dari sekarang. Apalagi nih, Nah ini Kak, ada pertanyaan lagi dari kolom chat. Ternyata di kolom chat banyak ya. Iya. Aku juga baru lihat tadi termasuk. Nah ini ada pertanyaan dari ini nggak ada namanya, tapi dia pakai nomor usernya tuh ada 8561124. Dia tuh aku private nanya kayak gini Kak. Kak, cara riset sekolah di luar yang nggak terlalu terkenal kayak gimana ya? Mungkin buat ini usernya bisa ditangkap nggak Kak pertanyaannya? Kak, cara riset sekolah di luar yang nggak terlalu terkenal gimana ya? Oh ya. Terus itu pertanyaan pertama Kak. Dia nanya ada 3 pertanyaan. Terus pertanyaan kedua, Kak pernah nggak ngerasa capek? Oh ini tadi udah kejawab ya. Yang sama kayak tadi. Pernah nggak ngerasa capek? Terus yang terakhir pertanyaannya, bagaimana mengatasi rasa cemas ketika sudah diterima beasiswa di luar negeri Kak dan mengatasi culture shock? Ini udah tadi juga Kak ya? Rahmat itu. Oke, berarti yang itu ya, chat kampus luar ya? Oke, jadi kalau research university itu sama dengan yang saya katakan tadi, nggak ada bedanya dengan di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, di luar negeri kan ada univ-univ yang mungkin kurang bergengsi, tapi dia masuk daftar LPDP. Nah, itu kalian harus sesuaikan dengan apa ya? Jadi kayak contohnya temanku di Korea, karena dia memang di situ tuh terkenal dengan teknologinya. Makanya dia diterima di Korea itu. Jadi kalian tuh research-nya, kalian pengen di negara apa? Contoh pengen di negara Jepang. Karena itu memang mungkin negara tujuan kalian. Nggak cuma negara tujuan. Yang pertama, kalau kalian udah senang ke Jepang, nanti alasannya apa? Ketika di Jepang, karena Jepang itu adalah negara yang saya cita-citakan dari kecil, atau saya punya mimpi ke sana dari dulu, maka akan memudahkan saya untuk mengatasi culture shock. Atau karena di sana saya punya kenalan, atau gimana, itu jadi hal yang untuk mengatasi weakness atau kelemahan kalian. Yang pertama itu, research negara. Kedua, research university. Jadi universitas itu, apakah dia itu memiliki jurusan yang dosennya itu ahli di bidang yang kalian minati. Kenapa saya pilih UGM? Karena UGM itu dari semua universitas di Indonesia, hanya UGM yang memiliki dosen expert di bidang marketing, yaitu Pak Basu tadi itu. Prof. Basu itu adalah profesor marketing di Indonesia, dan dia langsung belajar oleh Kotler. Ketika saya S1 dulu, saya diajar sama dosen saya, itu bukunya selalu Kotler, maka terus akhirnya saya research, gimana saya cari di Google, ternyata Kotler ini tuh, dia tuh siapa sih muridnya kalau di Indonesia, saya cari tuh, ternyata di UGM tuh ada Pak Prof. Basu itu. Bahkan ketika saya sangat terharu ketika saya pertama kuliah dengan Prof. Basu itu, ditunjukkanlah fotonya beliau dengan Kotler. Jadi itu masuk bagian dari marketing juga. Kita nggak usah perlu pusing-pusing cari univ mana yang bagus, karena minat kamu dan mana dosen yang kompatibel, nah itulah yang kamu pilih.
Jadi bukan karena kesempatan, tapi karena kemampuan kamu. Kemampuan kamu itu di universitas yang kecil. Kalau kamu punya kemampuan yang bagus, ngapain kamu masuk di unit yang kecil kayak gitu. Teman saya itu dia pede banget, dia masuk di Melbourne University. Terus ternyata dia curhat ketika PK. Sampai sekarang saya bukan ITP, IELTS-nya masih kurang, Bu. Kalau IELTS yang disyaratkan LPDP kan 5. Ternyata di Melbourne itu 6, tapi masih kurang 5,2, 5,5. Itu gimana ya, Bu? Nah, akhirnya dari situ teman saya jadi punya solusi. Ya udah deh, kamu boleh pindah tapi dengan syarat sekali lagi kamu daftar. Coba kamu daftar dulu. Kalau nggak bisa baru cari univ yang bawahnya Melbourne, yang penting Australia gitu. Disesuaikan dengan minat kalian. Kalau minat kalian apa, udah tahu, baru cari dosennya dan cari univnya, dan di univ itu apakah ada dosen yang expert di bidang itu gitu. Jadi kualifikasi LPDP itu bukan berdasarkan kampusnya, tapi berdasarkan alasan kamu itu logis nggak? Kenapa milih UIN? Kalau kamu milih UIN karena di UIN itu ada expert ilmu fikih atau ilmu Al-Quran dan hadis, that's good. Kalau kamu ambil jurusan ilmu Quran dan hadis tapi di UGM, nah itu jadi pertanyaan buat viewer, dan jadi harus logis gitu. Lanjut. Ini lanjut Kak. Ini ada pertanyaan dari ada pertanyaan dari Renard Vincent. Dia ini ada lumayan banyak pertanyaan ya. Ini Kak jawab yang pertama mungkin saya dulu. Apakah LPDP menerima mahasiswa di luar UGM? Gimana? Apakah LPDP menerima mahasiswa di luar UGM? Katanya Kak. Terus yang kedua, bagaimana Kakak bisa mencari koneksi luas dan informan-informan tertentu mengenai yang Kakak sampaikan? Terus yang ketiga, bagaimana Kakak kita satu dulu. Ya. Yang tadi pertama, apakah mahasiswa di luar LPDP? Mahasiswa di luar UGM katanya. Maksudnya gimana itu? Jadi ini ya. Mungkin dia nangkepnya gini Kak, apakah mahasiswa lain di luar UGM juga bisa daftar? Mungkin dia salah kaprah tadi ada mungkin dia. Jadi gini. yang bisa daftar. Dimanapun kalian lulus S1, entah itu S1-nya swasta ataupun enggak, tapi sesuai dengan kualifikasi LPDP, yaitu kalau nggak salah akreditasinya A, kemudian punya IPK minimal 3,00, itu bisa daftar di LPDP. Nggak harus anak UGM, nggak harus lulusan UGM, nggak harus lulusan. Ada juga yang kemarin itu saya bisa diblok, yaitu lulusan dari UMY. Itu juga ada. Jadi dimanapun universitas kalian, yang penting masuk kualifikasi, itu boleh daftar LPDP. Yang kedua, pertanyaan kedua? Yang kedua itu bagaimana Kakak bisa mencari koneksi luas dan informan-informan tertentu mengenai apa yang Kakak sampaikan tadi. Mungkin gimana cara Kakak untuk menemukan orang yang bisa Kakak cari informasinya, ya itu bisa dijawab. Baik, jadi karena saya itu generasi generasi Y itu generasi milenial, maka sumber saya itu cuma satu, Google doang. Saya lewat YouTube, saya lewat blog, saya baca semuanya satu persatu, saya pahami, saya tulis satu persatu, bahkan saya hafalkan satu persatu, dan itu yang membuat saya punya pengalaman yang banyak. Karena kenapa? Sebenarnya bukan pengalaman yang bukan teman yang banyak sih, saya bahkan orang yang sangat introvert. Jadi saya sangat terkenal ketika di kampus itu ya. Di kampus itu saya cuma ngampus, diskusi sama temen, habis itu saya kebanyakan di perpus saya ngapain? Saya tuh baca blog-blog saya, kemudian nonton YouTube orang-orang yang sudah mulai upload terkait dengan tips and trick LPDP, itu saya dengarkan satu persatu, bahkan 5-10 akun itu saya catat satu persatu pertanyaan-pertanyaannya, tips mereka itu apa, itu saya lakukan satu persatu. Jadi itu tuh bukan masalah besar, it's not a big deal buat kalian yang nggak punya teman, yang kalian introvert. Itu sama, saya juga orangnya introvert banget nih. Saya nggak suka dengan basa-basi hahihi, kemudian nongkrong di mana, saya nggak suka. Jadi saya lebih suka sendiri, saya kadang di student lounge, saya di perpustakaan, itu saya searching terkait dengan LPDP. Semuanya saya kupas tuntas, bagaimana cara nulis-nulisnya, bagaimana terimanya mereka itu. Ternyata saya belajar di situ.
oh, LPDP itu orangnya kayak gini ya. Bahkan setelah itu karena saya udah tahu karakteristiknya LPDP, saya sering ikut kayak di LPDP UGM kan setelah saya diterima LPDP itu ada kelurahan UGM, kelurahan UNY, kelurahan Columbia University, kelurahan di Turki itu ada semua kelurahan. Nah, itu adain lomba kayak Twibbon kayak gitu. Jadi kayak kita bikin caption. Itu saya 2 kali menang. Karena saya udah tahu karakteristiknya UGM kayak UGM tuh suka yang manage waktu, UGM tuh suka orang yang belajar dari proses. Jadi saya dapat jaket, dapat slogan dari LPDP itu saat itu ya karena saya udah tahu, saya udah belajar dengan LPDP. Nah, gimana? Kalian nggak cuma hanya dengan ikut webinar kayak gini. Kalian wajib sekali untuk baca-baca blog-blognya teman-teman yang udah lolos, YouTube-nya teman-teman yang udah lolos itu sangat penting. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, bagaimana kakak bisa sepede dan se-confident ini kak? Dimana saat kakak down? Karena kan tadi kakak sempat ceritain down, terus sekarang dengan pencapaian kakak yang luar biasa kayak gini yang sudah menunjukkan kepercayaan diri kakak. Nah, gimana sih kak prosesnya? Mungkin itu kalau saya. Karena yang pertama itu karena habit saya tuh di pesantren saya tuh suka ngoceh karena saya keamanan dari pagi sampai mau tidur saya tuh suka ngoceh. Pertama bangunin anak-anak sholat tahajud, kemudian saya ngoceh lagi ketika ada yang melanggar, ada yang gosok sandal, ada yang nyuri apa. Dari situ saya tuh terbentuk bagaimana pola berpikir, bagaimana pola berbicara. Akhirnya saya yang paling kuncinya adalah terbiasa berbicara dengan orang lain. Mungkin kalian bisa dan saya yang paling lucu ini saya praktik juga kalian bisa Ome TV tau nggak? Nah itu bisa juga ditirukan tapi hati-hati karena banyak sekali yang seksual content juga tapi menurut saya itu juga mengasah keberanian kita. Jadi yang paling utama itu pengalaman. Jadi nggak bisa tiba-tiba 1 bulan 2 bulan langsung itu nggak bisa. Pengalaman dulu. Jadi confidence itu dari pengalaman. Yang pertama tadi, karena saya ikut organisasi pramuka di SMA, kemudian di kuliah saya ikut kepengurusan pesantren, itu yang membuat saya menjadi confidence, bahkan overconfidence kalau kayak gitu. Dan orang confidence itu karena dia punya bekal di otaknya. Saya ngomong kayak gini karena saya punya bekal. Bekalnya apa? Pengalaman saya. Bekalnya apa? Saya udah pernah sharing ke teman-teman di pesantren. Jadi saya juga kontribusi saya untuk LPDP ini adalah saya membuka kayak sharing session dengan teman-teman LPDP, dengan teman-teman yang mau daftar LPDP di pesantren-pesantren. Karena di pesantren itu masih sangat jarang sekali orang-orang yang pengen kuliah di luar negeri, bahkan kuliah S2 itu masih jarang. Nah, jadi kuncinya adalah terpaksa untuk ngomong di depan orang. Kalau kalian masih malu, ini mah Ome TV itulah, atau enggak kalian punya aplikasi video, tapi dengan syarat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Karena saya juga pernah banget ketika Ome TV itu yang tiba-tiba muncul itu orang seksi lah, orang telanjang lah gitu. Jadi harus benar-benar belajar dari situ. Oke, makasih Kak. Mungkin kita next ke pertanyaan yang lain Kak, karena masih banyak nih yang ngantri dan waktu kita juga terbatas. Gitu. Nah, kita next ini pertanyaannya dari Oke. Ini next pertanyaan dari Galuh Nanda Kak. Kak, izin bertanya, jika kakak telah lulus gelar S1 dan fresh graduate lalu ingin mengikuti beasiswa LPDP, apakah bisa Kak? Mungkin tadi udah kejawab Kak ya? Ya bisa banget bro, bisa banget. Karena udah sesuai kualifikasi kan. Yang penting kamu di S1 itu akreditasinya bagus dan IPK kamu tidak kurang dari 3,00. Lanjut. Ini yang keempat nih dari Vincent, mungkin bisa dijawab juga. Apakah kakak bahagia dengan pencapaian kakak sejauh ini? Atau menurut kakak masih ada yang kurang? Kalau ada yang kurang, Kak, apa cara terbaik untuk meraih? Soalnya saya sendiri itu masih merasa kekurangan untuk mencapainya. Saya merasa saya sangat bahagia dengan setiap every step in my life. Dari setiap step-step yang ada di hidup saya itu saya sangat bahagia. Karena kenapa? Saya merasa saya udah nggak menyesal kayak dulu. Saya kan dulu ketika SMA tuh kayak merasa, aduh nggak pengen kuliah deh, aku pengen mondok aja deh. Dulu tuh saya SMA kayak gitu, saya pengen mondok aja, saya nggak pengen kuliah. Tapi saya baru ngerasa ketika saya
merantau. Saya udah di Jogja, saya kuliah. Dulu saya kuliah sastra Arab, guys. Saya kuliah sastra Arab. Saya ngerasa ini kok saya nggak ada feel ya di sini. Akhirnya saya diam-diam. Ketika itu saya di Pare, saya diam-diam. Liburan di Pare itu saya daftar sendiri jurusan yang baru yaitu Islamic Finance atau Islam. Dan dari situ saya ngerasa ibu saya kecewa, kemudian padahal ibu saya itu yang ngurusin saya dari kecil. Nah, dari situ saya ngerasa down dan udah akhirnya saya itu memang harus semangat. Saya nggak boleh kayak dulu lagi. Dari situ saya harus berjuang terus, dan dari perjuangan yang saya lakukan ini saya membuahkan hasil kayak beasiswa Jarum, beasiswa LPDP dan lain sebagainya, beasiswa dari kampus UIN. Itu saya ngerasa bahagia banget karena saya bisa lulus dari perang terhadap diri saya sendiri. Nah, sekarang ini saya punya cobaan lagi nih. Kenapa? Saya di rumah tuh tambah, karena saya udah boyong dari pesantren, sekarang saya di rumah. Di rumah itu saya ngerasa, ini kok nggak kayak di pondok ya, semangat dulu. Jadi kayak, karena saya di zona nyaman. Nah, itu yang menjadi masalah itu. Jangan terlalu sering di zona nyaman, apalagi HP itu. Jangan lupa HP itu di jadwal. Dan berapa kalian harus nggak boleh pegang HP dan fokus pada cita-cita kalian gitu. Nah, untuk selanjutnya tadi bahagia atau enggak? Iya bahagia. Terus pertanyaan yang selanjutnya apa? Soalnya tadi itu pertanyaannya kan Kak bahagia atau enggak dalam pencapaian sekarang. Terus cara kalau Kakak merasa ada yang kurang, gimana cara Kakak buat ngeraihnya? Dan itu yang terakhir, karena dia sering minta tips mungkin Kak, karena dia sering merasa kekurangan atau pemberiannya. Ini wajib banget buat kamu yang merasa kurang atau mungkin nggak bahagia. Wajib banget. Lagi-lagi ini power of YouTube. Saya tuh sering banget lihat kontennya Cak Budi. Cak Budi itu orang yang itu kontennya terkait dengan dia bantu-bantu janda-janda. Jadi dia tuh kita janda. Janda-janda yang udah tua itu dia peluk, dia kasih perhatian khusus, dia ngobrol sama janda sampai dia menangis, dia kangen dengan anak-anaknya. Itu yang menjadi rasa syukur saya yang paling tinggi itu. Dan saya juga merasa dari kecil lingkungan saya itu, keluarga saya itu nggak semuanya kaya. Jadi nggak semuanya pegawai. Jadi ada juga tante saya, om saya yang jual nasi goreng, bahkan jadi tukang parkir di pasar sana. Tapi mereka sangat semangat. Nah, itu saya yang merasa aku harus sukses biar aku jadi kayak ibuku. Karena ibuku bisa jadi PNS, bisa jadi dosen, bisa membantu saudara-saudara sekitar saya. Saya pengen jadi kayak gitu. Jadi kamu find your own inspirator. Kamu harus menemukan inspirator kamu itu siapa gitu. Kalau saya inspirator saya ibu saya tadi itu. Kemudian inspirator saya siapa lagi? Saudara saya, kiai-kiai saya yang jadi orang-orang sekitar kamu tuh bisa jadi inspirator. Iya ya tadi. Ini masih lagi. Nggak usah. Ntar dulu. Kan. Jadi itu find your own inspirator. Kalian harus menemukan inspirator kalian itu siapa gitu. Jadi biar ngerasa meskipun down nanti langsung bangkit. Ingat ya Allah saudaraku itu apa. Jadi selama ini ya saya lulus LPDP ini pun uang saya nggak saya gunakan sia-sia kayak seumpamanya beli jajan apa itu saya harus saya tabung, saya investasikan. Selain itu saya gunakan untuk apa? Bantu saudara-saudara saya yang kekurangan, bantu saudara-saudara saya yang mungkin nggak seberuntung saya gitu. Gitu. Lanjut. Oke Kak, ini pertanyaan selanjutnya ada dari Fionata. Nah, Fionata tuh nanya Kak, yang pertama, apa sih yang harus saya persiapkan sebagai seorang maba untuk mendaftar beasiswa LPDP nanti? Ini mungkin udah tadi kejawab ya di slide sama presentasinya. Ya udah. Kak. Nah, mungkin Kakak mau jelasin lagi atau nanti mungkin slide-nya bisa dibagi Kak ya peserta biar bisa diperhatiin juga. Tadi gimana? Bagaimana? Dia nanya apa yang harus dipersiapkan sebagai seorang maba untuk mendaftar beasiswa LPDP nantinya. Ini udah. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan berdua. Kak, apa saja yang Kakak persiapkan untuk TOEFL? Apakah mengikuti bimbingan belajar atau belajar otodidak saja cukup, Kak? Oke. Jadi pengalaman saya terkait dengan TOEFL itu kuncinya cuma satu ternyata. Latihan soal. TOEFL maupun TPA itu kalian nonsen kalau kalian cuma belajar kan di Longman. Jadi saya itu Longman.
saya ketika di UGM, ketika di UIN dapat beasiswa pengembangan bahasa itu ternyata modulnya sama, cuma covernya doang yang beda. Covernya ini cover UGM, covernya cover FEB UGM atau enggak cover lembaga bahasa UIN, tapi dalamnya tuh sama persis, dia itu isinya Longman, buku Longman. Longman bisa di-download, bisa juga beli di toko buku. Jadi Longman itu tuh dia tuh berisi terkait dengan skill-skill TOEFL yang standarnya udah ITP, udah internasional. Jadi skill pertama tuh contohnya kayak apa namanya reading, skill tentang apa namanya listening itu ada semua detail dari 1 sampai puluhan, ratusan skill bahkan. Nah itu memang bacanya tuh sangat mudah. Jadi skill 1 tuh gimana, skill 2 gimana. Skill 1 contohnya kayak subject plus verb. Jadi dalam satu kalimat tuh harus ada subject, harus ada verb. Kalau di pertanyaan tuh ada subject doang, tapi tinggal di pilihan ganda itu kita cari yang verb. Itu skill. Nah, itu udah paham kita, tapi ketika kita menghadapi soal dengan kosakata yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda soalnya, itu pasti udah bingung. Jadi kunci dari TOEFL itu adalah dimanapun kalian course, dimanapun kalian kursus, itu kuncinya adalah latihan soal. Karena saya ngerasa sendiri ketika di UGM saya, jadi setelah lulus S1 itu saya langsung daftar kursus di FEB UGM, karena di sana ada kursus bahasa Inggris, TOEFL. Saya kursus di situ dan ternyata saya ngerasa saya bisa nih, saya bisa. Pas apa namanya uji coba kayak setiap minggu tuh ada kayak apa namanya tes TOEFL gitu, skor saya tuh 450, padahal LPDP mintanya 500. Ternyata apa? Saya terlalu kepedean. Jadi kuncinya adalah latihan soal dan sesuaikan dengan waktu yang ditentukan oleh soal tersebut. Jadi kalau di ITP itu biasanya satu soal tuh berapa detik kayak gitu. Nah itu kalian juga harus pakai timer. Kalau kalian bisa melakukan hal tersebut, nah itu berarti udah lolos ITP gitu. Jadi kuncinya satu, kamu course ataupun nggak course itu latihan soal, dan yang paling saya rekomendasikan bukunya adalah Longman, Longman, Longman itu. Kalau IELTS saya nggak tahu karena saya nggak pernah. Nah, itu tadi udah cukup menjawab ya dari pertanyaannya Fionata. Intinya kuncinya kita harus niat belajar sama latihan soal. Betul. Nah, keduanya itu nggak ada, ya pasti bakal susah kayak gitu. Nah, ini selanjutnya pertanyaannya itu tentang gini, Kak. Seperti yang Kakak sampaikan tadi, bahwa biaya registrasi TOEFL, ITP, IELTS, atau lain sebagainya, itu nggak murah, Kak, dan hasilnya harus kita tunggu berapa bulan setelah itu. Nah, misalnya nih, Kak, kalau skor kita tuh kan nggak memenuhi, jadinya kan kita harus tes berkali-kali sampai skornya itu pas. Nah, itu kebijakannya kita harus bayar di setiap tes, atau ada kebijakan lain, Kak? Ini dia nanya masalah biaya, Kak, nanti. Oke, apakah misalnya setiap tes? Iya, saya jawab dulu Misalnya ya. kita 5 kali tes tuh, Kak. Iya. Jadi gini, ITP itu kan usaha kita sendiri. Jadi LPDP, universitas manapun, UGM, UI, itu dia nggak mau tahu, mereka bertiga ini, LPDP dan kampus-kampus ini, semuanya itu nggak mau tahu, intinya dia cuma pengen nerima skor ITP 500, kayak gitu. Nah, pendaftaran ITP itu tuh tergantung kalian, kemampuan kalian. Kalau kemampuan kalian udah bagus dan kalian sudah mumpuni, punya skor yang memenuhi syarat, ya langsung aja dikumpulin. Tapi kalau ternyata kalian harus berkali-kali tes ITP, tes ITP, tes ITP, nah itu ya memang kemampuan kamu seperti itu. Jadi biaya yang akan diberikan LPDP itu biaya yang terakhir, yang skornya paling sesuai persyaratan. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya kalian masih gagal, itu nggak akan dibiayai sama LPDP kayak gitu. Nah, dan sekarang masih banyak kok apa namanya course kayak English First, kemudian ada LT juga, dia juga menyelenggarakan gratis apa namanya simulasi TOEFL ITP. Nah, kalian bisa belajar di situ. Lanjut? Lanjut nih, Kak. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir. Habis, dan ini pertanyaan terakhir ada dari Dia Ayu. Okay. Maaf, Kak, saya baru join nih. Saya mau nanya, Kak, kalau beasiswa ini bisa nggak sih, Kak, untuk kampus yang baru, ya mungkin ini kampusnya swasta kali, Kak, ya, yang baru berdiri, dan baru lulusannya mungkin baru angkatan pertama, itu apakah bisa, Kak? Bisa tergantung, jawab, jadi kalian wajib secara administrasi
saya ingatkan kembali, bahkan saya agak agak gemes juga sama teman-teman yang bertanya terkait dengan administrasi, karena saya sampaikan lagi bahwa LPDP ini akan memberikan sesuatu kalian yang sangat besar, bahkan ratusan juta untuk memenuhi kebutuhan S2 kalian, S3 kalian gitu. Nah, cara yang paling mudah adalah dengan baca secara detail bookletnya, dan yang perlu kalian tanyakan adalah hal-hal yang sangat urgen. Jadi kalau masalah kayak klise masalah administrasi itu saya nggak hafal bener, tapi menurut sepengetahuan saya, pengalaman saya, universitas apapun kalau terus sesuai dengan kriteria LPDP, kayak tadi akreditasinya mungkin A, terus kalian lulus dengan IPK IPK tidak di bawah 3,00 itu pasti lolos gitu. Jadi itu masalah klise yang itu bisa dibaca di booklet. Jadi kalian don't worry, yang penting kalian baca booklet dengan sebaik mungkin. Kalian lihat dulu syarat-syarat umumnya apa. Nah itu udah jelas banget di booklet ada kok. Jadi start from now. Persiapkan yang pertama itu dengan cara baca bookletnya dengan teliti, bahkan kalau bisa ditulis tuh satu persatu, apa sih yang aku butuhkan. Bahkan dulu tuh saya saking niatnya LPDP, saya tuh mempersiapkan beasiswa yang BPI atau beasiswa yang reguler. Reguler itu jadi syaratnya tadi yang umum-umum itu. Dan setelah saya punya persyaratan yang umum, bahkan persiapannya itu 1 tahun sebelum saya daftar LPDP, itu saya sudah saya cicil, kemudian surat apa sih namanya, rekomendasi dari dosen itu juga sudah saya minta dan lain sebagainya. Ternyata bukalah di tengah-tengah saya udah mau submit itu semua file, buka LPDP jalur santri. Itu keren banget, akhirnya saya masuk di situ. Semua syarat-syarat yang sudah saya kumpulkan untuk reguler itu banyak sekali yang tidak digunakan karena memang syaratnya beda dengan beasiswa santri. Karena santri itu mungkin syaratnya lebih ke pesantren, lebih ke pengabdian dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ya itulah. Ya, baik Kak, makasih atas jawaban-jawaban yang luar biasa nih dari Kak Hana, yang cara penyampaiannya juga yang benar-benar bikin kita open minded ya. Semoga teman-teman dapat hal-hal baru dari webinar kita kali ini. Nah, buat teman-teman nih, ada nih Kak banyak yang nanya-nanya tentang masalah registrasi dan masalah berkas itu nanti ada bookletnya, teman-teman bisa baca di sana. Masalah-masalah apa universitas baru boleh atau syarat-syarat umum itu sebenarnya udah ada kan Kak ya, nanti bakal dibagiin booklet ketika teman-teman daftar beasiswa LPDP kayak gitu. Nah, mungkin itu aja sih Kak, karena waktu juga udah habis. Nah, sebelum kita mengakhiri, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya. Oke. Nah, buat teman-teman nih, bisa open kameranya dong. Ini kan udah mau terakhir. Jadi makasih banget nih buat Kak Hana juga yang udah ngeluangin waktu nih, meskipun isoman udah 2 jam ngobrol bareng-bareng sama kita. Yang udah kesepian nih kalau isoman. Iya. Yang udah benar-benar ngasih tips and triknya gimana buat dapat beasiswa LPDP, nyeritain struggle-nya gimana. Nah, buat teman-teman nih bisa siap-siapin dari sekarang. Ini karena yang ikut bukan dari mahasiswa aja Kak, ternyata ada SMA juga yang ikut. Nah, iya, keren banget. Itu punya waktu calon award itu pasti. Dia udah persiapan dari SMA tuh, berarti dia calon award udah matang tuh. Ya teman-teman yang masih off cam, yuk kita on cam dulu. Apalagi nih bisa foto bareng kan sama Kak Hana juga, meskipun online. Yuk yang mungkin masih siap benerin kerudungnya atau masih benerin pakaiannya, yuk kita on cam bentar. Ini tim yang dokumentasi udah siap. Ini Ayu yang dokumentasi. Ayu udah? Udah, Kak. Slide pertama. Kita fotoan ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Ya, slide ketiga udah pada off cam ya. Oke. Oke, udah Kak. Udah Kak. Sekali lagi ucapin makasih banyak buat Kak Hana, makasih banyak buat teman-teman. The next
event karena Agustus ini kita rencanain ada event juga yang pastinya acaranya juga bakal seru. Semoga teman-teman masih bisa ikut dan daftar. Mungkin sedikit promosi nih ya buat teman-teman yang pengen gitu ikut event volunteeran nih, bisa bareng sama kita. Bisa cek di IG-nya Emusal Official. Jadi teman-teman enak bisa banget daftar. tuh. Yang Ya, tadi bisa nggak ikut. punya organisasi tuh. Ikut Ya, yang Emusal. pengen memperindah CV dan pengen punya pengalaman, pengen relasi, bisa ikut bareng sama kita. Terima kasih buat teman-teman, sekali lagi makasih banyak. Dan mungkin bisa kita akhiri untuk Kak Hana, selamat beristirahat, semoga cepat baiknya Kak. Dan untuk teman-teman bisa ini mau lanjut. PCR aku. Ya, semangat Kak. Oke, Oh dadah iya, teman-teman. Saya juga minta maaf ya kalau ada kekurangan, ada salah-salah kata. Tadi udah bagus banget Kak penyampaiannya, udah bikin kita semangat juga Kak, open minded juga jadinya. Ya udah buat teman-teman bisa langsung leave room.